Waktu saya bikin itu, kenapa jazz? Pertama, jazz itu lebih controllable untuk crowd-nya, nggak banyak kan penontonnya kan. Problemnya gimana sih? Orang diapresiasi tepuk tangan, Ya. dapat plakat, dapat ini, wah penghargaan di panggung ya. Ya, Pulang ke rumah, krik dia. Kita berjuang mengenai literasi tentang Ya. para pencipta lagu, terus advokasi juga, karena kita Advokasi. juga membantu para teman-teman yang punya permasalahan baik dari sisi mekanikal maupun dari sisi performa. Oke, ini acara namanya Jackpot ya. Jackpot tuh plesetannya bisa macam-macam ya. Orang kalau mabok itu suka jackpot juga bisa, tapi pakai T itu ya. Itu ya. Tapi ini Jackpot itu ngacu ke nama saya Jackie. Jadi halo apa kabar semua marketeers, ketemu lagi ya di sini ya. Dan ini positionnya adalah omon-omon tidak serius untuk hal serius gitu ya. Jadi kita relax ya. Tapi serius yang diomongin, nah gitu. Oke. Dan hari ini kita akan fokus ke musik, karya musik dan perut musisi. Ini banyak sekali musisi atau mungkin komposer tepatnya yang bikin karya, tapi kemudian nggak dapat apa-apa. Padahal tuanya gimana nanti ya gitu ya. Makanya subjudulnya adalah telinga asik, yang dengerin asik semuanya, dengerin musiknya happy. Tapi musisinya perutnya berisik. Lapar dia, nggak punya duit buat beli makanan buat dia, buat keluarganya, buat nyekolahin anaknya, dan sebagainya. Dan acara ini diorganize oleh marketeers, dan juga ini tempatnya namanya Bubur Tinghau. Bubur Tinghau, jadi tepuk tangan nggak apa-apa dong, tepuk tangan nggak apa-apa. Tinghau ya, itu ada semua yang melayani sebelah situ semua, terima kasih mas sudah membantu ya. Sama-sama, oke sama-sama. Dan buburnya, waduh. You eat, you die, gitulah kurang lebih itu ya, Tinghau, oke? Dan terima kasih ke Mas Erwan Marsetio, itu yang kayak Yul Brynner tuh, kepalanya sebelah sana itu ya, sama Mas Ramsi yang bantu kita sediain tempat ya. Dan please come ke Bubur Tinghau, tempatnya enak, makanannya enak, bayarannya juga worth it kok, luar biasa. Terima kasih buat Social Stroll dan juga Kancata yang hari ini live portrait illustration sebelah sana, terima kasih banyak sudah hadir. Dan juga tamu-tamu sekalian yang saya kenal dan tidak kenal, halo semuanya. Oh yang sebelah sana harus pakai Horas ya. Oke. Horas. Oke, dan hari ini kita luar biasa sekali ya. Tamu kita bukan luar biasa hebat nih orang ini. Ya, beliau ini sangat terkenal sekali, beliau adalah ketua badan pengurus dan sekaligus chairman lah mungkin lah ya, untuk Forum Jazz Indonesia, yaitu Om Chico Hindarto yang sudah ada di sini. halo, halo semua, halo. Ya, dan dia hari ini saltum dia, salah kostum dia hari ini ya. Kostum hari ini. Karena baru ngikutin apa tuh? Tadi baru wisuda, ada acara wisuda. Bukan saya yang di wisuda, tapi mahasiswa yang di wisuda. Kalau enggak, lu juga seneng di wisuda katanya. Ya, ini orang sekolah terus nih orang nih. Hobi saya di wisuda. Hobi sekolah, hobi wisuda ya. Ini pertama, nanti saya akan perkenalkan lebih jauh lagi mengenai beliau. Beliau ini sekolahnya tuh sekolah terus itulah ya. Gelar dokternya ada 18 kalau nggak salah ya. Gelar dokter 18, masternya 22 kalau nggak salah gitu. Ada yang dari Manchester, ada yang dari, aku dengar juga ambil certification ke UC yang ada di Davis kalau nggak salah ya. Oh belum. Belum kelar ya? Belum. Oh ya, berarti tolong nanti di delete itu bagian itu ya. Oke. Dan kita juga ada satu tamu luar biasa, saya sebut aja, saya panggil Mas Bigi Ramada Putra. Nah ini dia orang yang ada di sebelah sini. Ya. Selamat datang Mas Bigi. Beliau ini adalah Head of Legal dari Wahana Musik Indonesia. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya mengenai WAMI, ceritanya bagaimana dan sebagainya. Kemudian juga ada satu lagi nanti secara online akan masuk di segmen kedua mungkin ya, yaitu Mas Piu. Saya biasa manggil dia Cak Piu ya, karena sama-sama dari Jawa Timur. Dan nanti salah satu pertanyaan yang akan saya ajukan ke dia adalah kenapa namanya Piu gitu lah ya. Karena kalau kita lihat nama lengkapnya tuh ada Satrionya. Oh tapi dia main gitar ya. Berarti cocok ya. Satrio bergitar gitu loh ya. Mungkin cocok juga, nanti kita tanyain langsung ke dia deh. Oke, di segmen pertama ini saya akan ngobrol langsung pertama dengan Om Chico dulu lah ya. Om Chico ini kita mau ngobrol dulu yang umum dulu sekali mengenai jazz ya dan komunitasnya. Dulu Om Chico pernah bilang bahwa konser jazz itu harus dilandasi pemikiran bahwa musik itu bukan cuma hiburan, ya kan?
tapi apresiasi. Betul. Itu gimana ceritanya, Bos? Oke, musik itu kan ekspresi ya. Yap. Ekspresi, tapi kita juga mesti ingat musik itu ekspresi diri, tapi ada pihak yang di sebelah sana, yaitu penonton. Penonton. Ya audiens Oke, gitu kan ya. Audiens datang ke tempat pertunjukan musik atau mendengarkan musik secara rekaman, tentunya ingin sesuatu yang menyenangkan. Ya. Ya, jadi memang hiburan adalah yang utama. Namun demikian di jazz selain dia menghibur, ya juga ada unsur apresiasinya. Ya. Ya, makanya tidak harus menjadi seorang musisi untuk mendengarkan jazz, Yap. tapi dia bisa mengetahui jazz ini sebenarnya gini loh, dia tuh musik modern ya. Jadi ketika orang belajar musik, idealnya dimulai dari klasik. Karena belajar tempo, belajar notasi dan segala macam. Tapi kalau ketika mau masuk ke yang lebih modern, idealnya belajar jazz gitu kan. Nah, karena ada unsur ekspresi yang dibantu sama jenis musik ini untuk mengekspresikan diri. Karena kita akan bilang bahwa satu penampil, katakan kita sebut katakan Dewa Bujana lah gitu ya. Dewa Bujana teman kita lah ya. Orang kalau dengar Dewa Bujana itu pasti ada bau Balinya karena memang dia membawa Bali di situ, ada karakternya dia di situ. Dan ini musiknya Bujana, ini jazz bukan? Iya jazz, tapi dia ada Bujananya. Ada jadi twistnya Bujana ya, ala ada, Bujana ya. Ada ininya, ada apa? Ada signature-nya lah. Nah, signature itu dibangun dengan si musik jazz di dalam bentuk tadi adalah bukan cuma sekedar menghibur, tapi juga ada unsur apresiasinya. Jadi dengan ditutup mata pun orang bisa tahu ini lagunya Bujana. Ini Dewa Bujana, ini Tohpati gitu. Ketahuan bedanya gitu. Nah, ini yang menjadi menarik ya karena musik jazz terutama dalam hal ini dia keluar dari cuma sekedar hiburan. Jadi beyond dari hiburan gitu kalau saya bilang. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya kayak Bujana ya, aku pernah lihat ada orang memberi review ya di musiknya dia ya. Itu tentu orang dari negara barat ya. Begitu mendengarkan musiknya dia sampai merem-merem gitu. Waduh, look, dia bingung dia untuk menjelaskannya karena tadi yang ada Balinya, ada khasnya Bujana itu bagian dari apresiasi berarti ya. Betul. Nah, itu apresiasi dari penonton. Tapi bagaimanapun at the end of the day, ini musisi kan perlu hidup. Betul. Nah, Anda sebagai lulusan jebolan University of Manchester, baru Master mau of Science, baru mau wisuda nih. wisuda. Ini Master of Science di Financial Management. Itu Anda ngeliat problemnya gimana sih? Orang diapresiasi tepuk tangan, dapat plakat, dapat ini, wah penghargaan di panggung ya. Pulang ke rumah, krik dia. Gimana ya? Kalau khusus untuk jazz ya, bercandaannya kan gini. Kalau musisi pop itu main 4 chord di depan 5.000 orang. Oke. Kalau musisi jazz main 5.000 chord di depan 4 orang. Karena nggak laku. Karena nggak laku gitu ya. Nah, akhirnya tapi tadi saya katakan musisi jazz akhirnya memang tidak hidup dari jazz. Gitu ya. Jadi mereka karena tadi punya keterampilan dalam bermain musik, mereka banyak bermain di musik pop jadinya. Kayak Bujana tadi ya? Kayak Bujana dia main di Gigi, ya kan? Atau Tohpati dia main juga sama dia ngebantu Sheila Majid, ngebantu God Bless kemarin gitu. Jadi dia punya kemampuan lebih untuk tampil tidak hanya sekedar jazz. Jazz memang mungkin adalah semacam ekspresi diri. Exactly. Berarti dia harus pinter-pinter dong cari opportunity-nya gitu ya? Betul. Wah berarti dia harus jadi kayak entrepreneur juga ya? Betul. Contohnya yang gampang ini ya, dia disebut sebagai yang baru-baru ini meninggal, katakan dia kita sebut punya musisi asing gitu ya, Quincy Jones. Quincy Jones itu dia orang menyangsungkan dia sebagai jazz, tapi dia juga membesarkan banyak nama besar kayak Michael Jackson ya. Nah artinya jazz ini di satu sisi memang lapar tadi ya karena 5.000 chord capek loh main 5.000 chord itu ya. Dan tapi di sisi yang lain mereka bisa main dengan grup-grup ataupun juga musisi-musisi pop gitu loh karena banyak kayak misalnya saja saya sebut main bass yang mungkin orang nggak kenal yang namanya Jimmy Haslip, dia grupnya namanya Yellow Jackets. Jimmy Haslip, dia main sama Cakakan, dia main sama grup yang lain. Jadi sebagai tadi ya kita juga mungkin perlu menjelaskan juga dia sebagai musisi. Bukan sebagai komposer di sini ya, dia main karena keterampilannya ada di situ dan kebanyakan musisi, saya ambil contoh lagi, saya pernah sekali menjadi satu pengelola sekolah musik ya, politeknik, banyak yang nggak lulus. Kenapa? Karena baru tahun kedua, tahun ketiga itu mereka sudah tur sama penyanyi pop Indonesia gitu loh. Ada yang datang ke saya, Mas mohon maaf Mas saya nggak ikut ujian karena saya habis tur sama Semi Simorangkir gitu kan. Dia drummer, tapi bukan ini ya, saya cuma mau bilang bahwa
kalau mereka punya keterampilan yang mumpuni, dia akan laku juga di tempat musik yang lain. Jadi kita perlu membedakan mungkin ya, ada tempat mencari uang dan tempat untuk berkreasi, idealisme. Ya, ada idealisme atau mungkin kalau saya bilang lebih pada ekspresi ya. Karena kalau kita bicara idealisme tuh ideal tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya kan kita susah kan, juga. Subjektif kan. Tapi mungkin ekspresi diri. Saya mengekspresikan musik saya seperti ini. Kemarin saya dapat telepon dari satu teman namanya Gerald Situmorang. Dia main macam-macam. Dia main apa? Dia main musik ini segala. Tapi dia cari uang dari grup namanya Bara Suara. Jadi dia bilang dia ya itu it's common. Berarti mungkin ya kita bisa hipotesis kan, berat banget. Hipotesis satu ini, kita tolong kepada terima. Makanya respondennya siapa nih? Kita harus cari nih, pakai structural equation. Apa sih? Jadi kita bisa bilang bahwa kalau kita bilang bahwa kita ekspresi, berarti kita harus siap-siap dengan konsekuensi bahwa lo harus siap-siap nggak dapet duit ya. Gitu tapi sebetulnya bisa juga gini, Jack. Jadi saya punya satu contoh lagi yang menarik nih ya. Kan kita pernah ngomong go internasional. Go internasional salah satu yang menjadi kendala adalah bahasa. Kalau lagunya pakai vokal, kalau lagu instrumental. Nah ada satu grup namanya Kuntari, yaitu sekarang lagi tour nih ke Eropa nih dia. Nah dia tahun ini tour ke Eropa udah 2 kali. Yang sekali itu dia dalam sebulan setengah dia main 30 kota. Di Eropa. Sekarang dia lagi di Berlin kalau nggak salah. Dia kemarin main di mana? Di London, main di Spanyol gitu ya. Dan dia berangkat sendiri dan lagunya diterima. Berangkat sendiri tuh gimana? Dia gimana kok dia bisa berangkat sendiri? Siapa yang mendanai? Diundang, berarti dibayar. Ada sponsor ya berarti ya? Dibayar sama penyelenggara. Ya penyelenggara berarti kan ada apresiasinya kan. Nah jadi kalau pertanyaan saya sekarang adalah kalau gue internasional tuh maksudnya gimana? Apakah kita melintas batas tapi main di diaspora di sana? Itu gue internasional juga, which is nggak salah. Tapi marketnya market orang Indonesia juga. Indonesia yang di luar, oke itu nggak masalah. Tapi kalau saya lihat dari grup kayak Kuntari ini, dia dengan apa? Dengan berjibaku keluar, dia tour di Eropa, tour di Jepang gitu kan ya. Saya kembali premisnya menunjukkan bahwa sebenarnya musik kita bisa diterima. Jadi artinya kalau saya bilang musik-musik yang kayak jazz, kayak musik eksperimen dan segala macam itu, istilah saya yang mungkin gak sahih ya adalah musik vertikal, bukan horizontal. Jadi vertikal mungkin ada sedikit orang, ada mungkin cuma ada 15 orang di Pakistan yang suka musik ini gitu kan. Tapi di seluruh dunia ada sedikit-sedikit. Makanya kalau kita kembali ke bukunya Chris Anderson, dia bicara mengenai yang namanya long tail. Long tail itu artinya kita bikin lagu apa aja, pasti ada yang dengar minimal satu, minimal bapakmu lah gitu nonton dengerin ya. Nggak pernah nol. Artinya kalau kita bilang musik vertikal, bisa jadi dia yang mendengar mungkin sedikit, tapi di banyak negara. Kalau musik horizontal di satu negara lah ya, dia semua banyak ya, jadi musik pop terutama lah gitu ya. Nah kalau saya bilang tetap ada peluang. Karena ya jadi artinya kembali di sini kita jangan melihatnya cuma dari skalanya lokal aja. Karena mereka juga punya potensi kayak tadi Kuntari, dia bisa main di banyak negara gitu kan ya, diundang ya, berarti mereka bukan bayar sendiri keluar out of pocket, tapi dia dibayar sebagai musisi yang profesional. Sekarang pertanyaan gini kan, untuk bisa going global tadi lah kita katakan, itu kan banyak faktornya ya. Misalkan kualitas musisinya, dan kualitas musisi kadang-kadang tergantung juga dari pendidikan musik di Indonesia bagaimana sih? Gitu kan. Kemudian ada juga banyak festival enggak? Karena festival kan kayak semacam etalase buat para musisi ini showcase, loh, gue jago main nih gitu ya. Kemudian juga komunitasnya dan sebagainya. Nah kalau di Indonesia sendiri perkembangannya khususnya untuk musik jazz di Indonesia, komunitasnya tuh gimana sih sebetulnya? Kuat nggak sih? Pendidikan jazznya gimana sih? Luar gitu biasa kalau saya bilang. Karena orang Indonesia itu sebenarnya berbakat sekali. Minggu lalu di hari Sabtu minggu lalu ada Ngayog Jazz di Jogja. Separuh yang main itu adalah komunitas. Jadi kalau kita bilang ada jazz dari Solo pasti ada lah ya, Semarang ada, Tulungagung ada, dari Jombang ada. Jadi dari banyak kota. Keliru, bukan Jombang. Apa? Jombang. Ya, ada. Kenapa? Karena mereka sekarang kalau saya lihat juga ada pengaruhnya sama teknologi. Sekarang kita sangat mudah akses. Saya ngobrol juga sama Bu Jana, anak zaman sekarang kalau main alat musik tuh edan loh bilang. Karena difasilitasi oleh teknologi, ada YouTube dan segala macam. Banyak platform digitalnya ya. Bu Jana bilang dulu tuh saya tuh kan cuma dengerin kaset ya. Jadi saya mengikutinya dari kaset. Jadi ini kok gini bunyinya ya, ternyata aku di ingat tab. Gitu. Aku ingat tuh zaman dulu tuh. Klik, ini apa ya, ini apa Anda ya. dari grup Squirrel bukan? Iya. Grupnya Bu Jana soalnya. Cut. Nggak valid. Oke, dulu.
Duluan. Loh, jadi sebetulnya kan banyak kesempatannya Banyak kan? kesempatan dan banyak sekarang industri musik sekarang kan tergoncang dengan streaming ya. Kita nggak ngomong lagi sejuta kopi kaset udah nggak ada kaset. Nggak ada lagi. CD udah nggak ada lagi, semua streaming kan ya. Tapi di sisi yang lain streaming itu membuat kita jadi lebih bebas dengar lagu dari mana aja. Sekarang saya ada grup dari Mongolia namanya HU ya, HU. Itu orang yang denger puluhan juta gitu loh, padahal grup dari Mongolia. Artinya apa? Artinya grup-grup seperti di Indonesia pun juga punya peluang yang mendengar banyak. Selama, tadi kalau bilang apa modalnya, networknya kuat. Berarti sekarang kalau gitu dalam kompetisinya berarti kan ada level playing field ya. Betul. Jadi yang grup baru nggak usah takut dengan grup yang udah gede sebenarnya. Betul, nggak usah. Kita bisa sama-sama pada level yang sama sebetulnya gitu. Itu gara-gara teknologi ya. Karena teknologi membuat kita lebih fasih dalam bermain musik dan juga lebih memungkinkan untuk ke go internasional tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau sudah difasilitasi oleh teknologi ya, ada banyak platform digital dan sebagainya. Ini sebetulnya kenapa sih kesannya nih? Maybe I'm wrong, kesannya adalah kok kita nggak di situ-situ amat sih gitu loh. Kok hanya baru 1-2 orang beberapa niche banget gitu ya. Potensi bagus, betul. Komunitas gede, festival banyak gitu ya. Apakah karena misalkan kita ini bahasanya nggak ngerti atau misalkan memang persaingannya gila-gilaan atau kurang exposure, apa sih sebabnya? Kalau saya bilang kembali ke network ya, Jadi kita international network. Jadi gini, saya bukan tipe orang yang ini saya tidak ada anti pemerintah enggak ya. Cuman kalau kita tergantung sama pemerintah tuh banyak agenda yang lain. Dia mesti bangun infrastruktur daripada ngurusin musik, mendingan saya bangun jembatan misalnya. Ada yang lebih priority lagi lah. Ada priority yang lain lah. Tapi ya kita kalau ngomong kan, nggak kayak di Korea, kita nggak usah gitulah. Kalau Korea memang dia sudah fair ya dibanding gitu ya. Tapi artinya mesti ada network yang saya bilang sekarang, bahkan tadi saya ambil contoh Kuntari sebagai grup yang cuma berdua, drum sama satu lagi dia segala instrumen dia mainkan. Itu bisa sampai ke luar negeri kok. Artinya kita punya potensi. Kita ambil contoh lagi mungkin kalau di jazz yang sudah mendunia Joey Alexander. Joey itu dia punya unsur nekat, orang tuanya membawa dia ke New York. Unsur nekat. Ya jadi bukannya apa ya? Kalau saya bilang orang yang kayak Joey Alexander itu di Indonesia banyak sebenarnya. Anak-anak kita tuh talented banget. Orang Indonesia tuh sangat jago lah main musik lah. Mungkin karena kita memang punya jiwa seninya tinggi ya. Menggambar, bermain musik, drama, cerita tuh kuat kita. Makanya kalau menurut saya sih gak usah khawatir ya. Mau itu musiknya jazz, idiomnya jazz, mau itu adalah progresif rock kali, musik yang susah-susah ya. Atau musik eksperimen sekalipun. Saya dengar ada satu musisi eksperimen di Indonesia yang dimainkan karya di New York yang nonton 5.000 orang juga kok. What? Iya, artinya sesuatu ini ada. Jadi gini, kalau saya tetap pada satu kepercayaan bahwa yang namanya musik, pertunjukan musik itu yang menghidupi adalah penonton. Dan ketika penonton itu sudah ada, dan penonton itulah yang akan tinggal menunggu ini. Kalau Malcolm Gladwell bilangnya adalah tipping point. Pada titik tertentu nanti bisa jadi udah I-pop kali, ada K-pop kan? Indo-pop kan kita ada si ini juga, ada di pop juga ada si Nicky, ada si Rich Brian, ya kan tuh orang Indonesia semua. Artinya kita punya peluang yang luas kok sebetulnya. Sekarang aku coba lihat lagi ya, berarti sebetulnya kalau kita lihat dengan peluang seperti itu ya, aku tadi baca dari Mas Ciko tadi ada 3 hal. Satu, pertama kita punya opportunity, atau satu kita punya opportunity dan itu harus kita grab, ya kan? Tapi bukan Grab gitu ya. Bukan Grab itu ya, bukan yang itu yang ya. ada Grab gitu ya. Kita Grab gitu ya. Harus kita grab opportunity-nya. Kalaupun nggak ada opportunity berarti tadi aku dengerin Mas Ciko, kita harus create opportunity. Betul. Toh ada fasilitasnya, ada ini, ada itu dan sebagainya. Itu pertama. Kedua aku lihat, tadi aku dengar Mas Ciko bilang harus nekat aja. Itu berarti ada sedikit unsur entrepreneurialnya juga kan? Betul, mesti ada risiko kan soalnya. Ada risiko yang kita ambil, calculated juga kan? Calculated, jadi bukan konyol ya, bukan konyol, spekulasi dah gitu. Terus ketiga aku dengar tadi, itu tadi bangun network ya. Network yang kuat sekarang. Network yang working, yang bisa kita collaborate sama banyak orang di luar, sehingga mereka willing untuk support kita tampil di situ. Betul. Nah, dari kitanya sendiri, upaya pemasarannya gimana sebenarnya? Anda ini kan doktor pemasaran dari
Universitas Indonesia. ya. Universitas kami. Sekian. Gitu. Katanya lagu favoritnya apa tuh? Lagu favorit saya Godeamus Igitur. Ya, masa ini orang jazz lagu favoritnya Godeamus Igitur? Ampun dah. Oke, kalau saya ngeliatnya gini ya, tadi kan bicara mengenai network ya, mengenai network. Kita ambil contoh aja Forum Jazz Indonesia. Ya, Forum Jazz Indonesia ini nirlaba, kita semua kerja volunteering gitu ya. Anggotanya adalah Festival Jazz di Indonesia. Ada hal yang menarik di 3 tahun belakangan ini kita kerjasama sama kebudayaan Perancis. Kebudayaan Perancis mereka mendatangkan artis dari Perancis yang baru juga, immersive juga. Nah, tapi kita juga bilang in return nanti lu bawa Indonesia juga keluar juga dong gitu. Jadi mereka bilang possible dan kita sekarang di Forum Jazz udah mengembangkan dari cuma satu ya, EV ya dari Perancis, kita juga udah ke Amerika berarti kan. Kemudian juga ke Itali, kebudayaan Itali, Erasmus juga, Goethe juga. Wow. Ya tujuannya adalah, dan Swiss juga kemarin udah ngobrol-ngobrol juga. Jadi artinya kita akan mendatangkan musisi dari sana ke sini, dan tentunya mereka yang memfasilitasi. Ini pemerintah nggak terlibat nih? Apa? Pemerintah nggak terlibat? Atau hanya organisasi? Agak takut lama, jadi kita takut ke pending, jadi kita jalankan dulu sendiri. Jadi nanti kalaupun akhirnya jadi, pemerintah kan akhirnya oh ya ini works kok gitu kan. Jadi Anda mau proof dulu ya bahwa ini berhasil jadi, gitu ya. Di tahun 2024 ini di bulan Juli kemarin kita bikin Forum Jazz Indonesia Jazz Summit. Ya, kita bikin di mana di EV ya, kita bikin ada pembicaranya, ada 4 panel. Makanya saya waktu ketemu sama Bapak ini bikin summit juga. Kita kenapa summit Pak? Karena bikinnya di Jakarta, inget kan? Kalau di Sumatera Utara. Oke, sumut. Jadi saya ada 4 waktu itu. Pertama adalah jazz dan diplomasi. Yang bicara adalah dari kedutaan Amerika sama dari kebudayaan Prancis. Yang kedua itu topik atasinya. Yang kedua itu adalah jazz dan industri. Yang bicara waktu itu Astrid dari Ubud Jazz Festival. Sama ada manajer grup namanya Batavia Collective. Sama lagi ada manajer band, bukan manajer band. Dia adalah musisi tapi juga punya label. Nama grupnya 24. Nah dia bolak-balik main sama orang asing kok. Jadi penyanyinya dari Amerika. Dari forum itu apa key takeaways-nya waktu itu? Apa yang bisa ditarik? Yang ditarik artinya sebenarnya jazz itulah benang merah untuk diplomasi, benang merah untuk industri, benang merah untuk edukasi. Karena ada juga kita panel yang edukasi dari Thailand datang, dari Belanda datang juga waktu itu. Kemudian satu lagi adalah jazz dan ekosistem. Ekosistem tuh makanya kita perlu juga pengeras suara, dalam hal ini adalah media. Berarti ini negara-negara yang lagi berperang dunia ini suruh main jazz bareng damai kali ya? Iya, saya rasa gitu. Karena satu, jazz itu kan gini, kenapa kita berperang? Karena kita melihat perbedaan, bener nggak? Kalau kita ngeliat persamaan, nah kita akan damai dah. Nah, itu Gus Dur yang pernah bilang gitu juga kan? Iya. Kalau kita mau damai jangan lihat perbedaan, lihat persamaan. Nah makanya waktu yang acara tapi tunggu dulu, jazz kan chordnya 5.000, gimana bisa sama tuh? Susah banget dong. Terbukti, waktu yang Jazz Summit karena Amerika bilang, bikin dia cari kita juga dong, dia bilang jangan di EV aja gitu kan. Udah, kita bikin di Amerika, pemain akordeon dari Perancis, sama pemain gitar dari Indonesia. Nggak pernah ketemu, cuma ketemu Zoom sekali, kita main ini. Kita nggak pernah ketemu, main jadi. Nah, saya bilang artinya ada persamaan, mau itu kulit warna apapun, mau dia dari negara manapun, agamanya apapun, itu dengan musik jazz dia kita nggak pernah ketemu nih, dibilang gitu. Akhirnya mereka main aja, yang satu main akordeon, main gitar. Itu bener ya, nyambung aja gitu. Pernah dengar ada satu lagu ya, liriknya kurang lebih adalah music speaks louder than words. Yes, ya. Itu ya, bener-bener tuh ya. Jadi ini benar-benar universal language ya. Iya, dan berarti selain matematika ya, matematika juga universal language ya. Finance juga. bias. Tolong itu nanti di-delete ya bagian itu ya. Tolong editor. Jadi kalau saya bilang memang musik itu bisa bukan yang mengatakan jazz lebih bagus dari genre lain, bukan, tapi jazz memungkinkan komunikasi non language. Jadi jazz sendirilah suatu budaya. Jazz itu satu bahasa. Yang bisa menjadi common ground buat orang conversation gitu sih kalau saya lihat. Jadi soalnya dukungan sudah cukup banyak ya sebetulnya. Betul. Dukungan apa lagi yang diharapkan sih supaya ini bisa benar-benar gimana ya? Aku lihat jujur aja, aku lihat banyak sekali musisi berbakat ya. Yang namanya terkenal, nggak terkenal, baru muncul di YouTube sekali, main cuman 8, 10 bar, 12 bar, tapi gila nih dia belajar dari mana nih, gila bisa begitu. Mainnya udah mukanya santai kan? Mukanya santai. Kita dulu belajar sampai yang gitu, dia mukanya sambil makan kayak gitu. Ini kan gila nih. Kamu mesti melihat pemain keyboard di lapo-lapo.
Jago banget tuh. Percaya gue. Okay. Anyway, kembali tadi ya kalau saya melihatnya begitu ya. Pertanyaannya apa yang perlu dukungan? Jawabannya simple, audience. Kita harus mendidik audience untuk menyukai musik sejenis ini. Jadi kita harus membiasakan, sebenarnya sama seperti klasik ya. Jazz itu pun juga ada di mall, dipasang di mall kok. Ada di banyak tempat tuh banyak sebenarnya. Tapi audience karena gini, ketika audience nggak ada demand kan? Supply demand dong. Supply demand, ngerti. Ekonomi. Kita harus apa? Kita harus menciptakan supaya mereka akhirnya interest. Dan dugaan saya generasi Z dan Alpha, mereka tuh curiosity-nya tinggi. Tinggi sekali. Ini gue nggak pernah denger nih. Kalau saya denger saya keren nih. Nah, keren tadi cool factor itu jadi penting untuk apa? Untuk musik jazz seperti ini. Kalau buat saya tapi sekarang gini loh, jazz itu kan lebar sekali spektrumnya. Betul. Kan? Kita ngomong jazz yang yang zaman dulu tuh ala Weather Report yang gitu, sama yang quote unquote jazzy, ya kan? Yang paling gampang masuk ke market, yang orang bisa terima pertama kali, appealingnya tinggi itu jazz yang kayak gimana sih kalau di Indonesia? Apalagi yang generasi yang paling Z gampang itu adalah ketika musik ada vokalnya. Jadi mulai dari yang ada vokalnya dulu. Makanya anak sekarang lagi tergila-gila sama Leve itu yang dari Iceland, itu kan dia nyanyi ada vokalnya. Cari mulai dari yang ada vokalnya karena akan lebih familiar. Orang dengar musik umumnya ada vokalnya kan, gitu ya. Nah setelah itu dia kemudian masuk ke instrumental dari yang sederhana dulu lah, mungkin kayak Dave Koz kali gitu kan Habis itu mungkin dia abis Dave Koz dia dulu aja ya. Dengar mungkin dia bisa dengerin saya mau denger Wayne Shorter, bisa didengar si Coltrane kali. Nggak apa-apa. Jadi setiap orang jadi ada journey-nya gitu ya. Journey kalau dengerin jazz itu ada journey-nya. Saya pun juga masuk jazz awalnya dari progressive rock. Saya dengerinnya kan dari Yes, Genesis, King Crimson, masuknya ke Weather Report, Mahavishnu, Electric Band gitu kan segala macam. Kita mundur dikit boleh ya? Boleh. Yang memicu passion Anda ke jazz dulu kayak gimana sih ceritanya? Tiba-tiba menjadi pentolan jazz gitu. Saya dulu berhutang dengan Fakultas Ekonomi UI. Ya karena FEUI ada Jazz Goes to Campus. Jazz Goes to Campus adalah festival jazz paling tua di Indonesia. Consider paling tua ya? Ya karena dia tahun ini 47 tahun. Paling tua dong, gak ada yang lebih ngalahin. Padahal penyelenggaranya adalah amatir. Ya kan anak mahasiswa besok udah bubar dia ganti-gantiin lagi. Nah itu awal dari sana. Tapi sebelum waktu saya SMA, saya anak progressive rock, dengerinnya musik kayak Rush, kayak Kansas dan segala macam. Nah kemudian saya mulai masuk ke musik yang ini kan, baru masuk ke Weather Report, masuk ke Favoritku Forever, masuk ke Mahavishnu Orkestra, segala gitu kan. Favoritnya Bujana. Nah habis itu Yuzep, kayak gitu-gitu lah pokoknya lagu-lagu itu. Nah Cassiopeia zaman itu kan ya. Nah udah masuk ke sana, akhirnya ke bawah terus dengan tambah ini. Nah saya sendiri terlibat di jazz secara industrinya di tahun 91 bikin konser. Konser pertama saya tuh udah grup namanya Spyro Gyra, terus habis itu ada Tuck and Patty sama ada Special Effects. Spyro Gyra. Nah jadi konser saya terakhir di tahun 95 waktu ada grup namanya Pat Metheny Group. Itu saya bikin di stadion, bukan di stadion sih, dapat di tenis indoor. Nah di sini Jakarta kan? Di Jakarta tahun 95. Aku nonton. Nah, berarti kita ada dalam satu ruangan. Iya, gitu. Berarti kamu beli tiket kan? Oh beli dong. Kalau nggak ada kamu saya nggak ada saat ini. Penyelenggara. Nah waktu saya bikin itu kenapa jazz? Pertama jazz itu lebih controllable untuk crowd-nya, nggak banyak kan penontonnya kan. Bandnya lebih mudah diatur. Kebayang kalau saya megang Oasis itu kan repot ya, bahkan dia superstar gitu kan ya. Saya jazz karena penontonnya tanda petik gampang diatur, bandnya juga gampang diatur, harganya nggak terlalu mahal, risiko ada, tapi nggak besar-besar banget kayak musik pop. Jadi saya mulai dari situ. Dan setelah itu tahun 96 saya jadi dosen. Udah nggak bikin konser lagi, datanglah Dewa Bujana, Cik sayang kamu udah memulai dari bikin konser seperti itu. Kenapa kamu nggak bikin label? Saya bikin label 96, artis pertama saya Dewa Bujana, album Nusa Damai. Lagu tahu kan Nusa Damai kan? Tahu kan lagunya yang gitarnya bintang itu kan? Anyway. Pernah, udah apa lagunya pasti kan? Nah, setelah itu saya bikin label di tahun 96 sampai tahun 2000. Nah setelah itu saya malah itu bukan label jazz sebenarnya, Om. Itu label musik yang saya suka. Jadi ada progressive rocknya, grupnya namanya Diskus sama Pendulum. Album terakhir pernah klasik, pemain piano klasik, Levi Gunardi. Jadi saya bikin, orang suka bilang, Cik kamu mau bikin label jazz kayak JRP? Enggak, saya mau bikin kayak ECM, saya bilang gitu. Ada satu label dari Jerman. Nah itu keterlibatan saya sampai akhirnya jadi Forum Jazz Indonesia ini. Waktu saya ditawarin pun saya bilang, saya nggak pernah bikin festival loh, saya bikin konser. Dan ini juga yang saya jadi ngeliat ada peluang. Diferensiasi saya adalah saya bikin konser jazz, bukan festival jazz. Tapi pembeli ngeliatnya gini, saya nonton konser kamu 1 juta per orang. Saya 1 juta di festival bisa nonton banyak band.
Dia hitungannya quantity kan, saya bilang enggak, kalau festival tuh lain sama konser. Kalau konser duduk diem 1,5 jam, bandnya main full set gitu kan. Nah itu saya mesti ngedidik lagi, kembali lagi tadi, kita mesti membangun audiens. Seperti lagu dari Efek Rumah Kaca, dia mengatakan bahwa pasar bisa diciptakan. Jadi jangan kita menunggu nasib pasar kita menciptakan pasar. Ya tadi nggak ada opportunity, kita create opportunity. Betul. Di mana kita create gitu kan. Nah sebetulnya gini lah, Mas Ciko sudah banyak sekali berkecimpung di situ yang ngerti model bisnisnya segala macam. Nah sekarang kalau kita lihat model bisnis untuk going global gimana? Tadi yang diundang ke Perancis itu sebenarnya dia dapat apa sih sebetulnya? Model bisnis itu kayak gimana sih? Supaya akhirnya mereka sudah kemana-mana, lalu dalam tanda kutip balik ke Indonesia ada hasil dalam tanda kutip secara duit itu ada. Jadi monetization itu gimana sih sebetulnya? Oke, kalau monetisasi emang banyak cara ya. Monetisasinya pertama, kalau cara yang paling relevan saat ini adalah performance, tampil. Oke. Karena dulu kan ada CD, ada kaset. Sekarang udah ada lagi. Sekarang jadi CD, harus perform kan? CD sekarang jadi kayak kartu nama, jadi kayak ini band saya nih, main dong di tempat kamu dong, main. Saya pernah ke Jazz Ahead di Bremen setiap akhir April tuh dia. Atau saya ke sana, saya mau jualan artis Indonesia. Ternyata di sana adalah seller market. Mereka juga ngejual artis untuk main di Indonesia. Menariknya, mereka kalau mau main di Indonesia atau main di negara manapun itu mereka dibayarin sama beberapa yayasan. Jadi mereka banyak sekali fundnya dapat dari banyak sekali. Nah, kembali lagi tadi bagaimana monetize-nya. Kembali lagi tadi, monetize-nya bukan di musik jazz. Monetize-nya di yang lain. Karena kalau kita bisa bicara musik kan ada dua kakinya ya, yaitu performance sama satu lagi performance ya, sama satu lagi rekaman. Tapi ada juga yang others. Jadi bintang iklan misalnya gitu kan Atau misalnya ada teman saya spesifik dia bikin untuk musik film. Ya kan music score ya? Music scoring bisa. Jadi musik itu sangat banyak lah. Yang paling sederhana orang bisa bikin jingle. Bikin jingle kalau kita punya dasar jazz akan lebih mudah, progresi chordnya dapat gitu kan. Kemudian bisa juga bikin march buat perusahaan gitu kan. Berarti gini dong, kompetensinya adalah main musik. Lalu turunan produknya bisa macam-macam kan? Macam-macam. Jadi ini yang harusnya kita lihat ya. Betul. Untuk monetize. Jadi jangan melihat sempit cuman jazz, musisi jazz, tapi kita juga lihat dengan punya modal bermain jazz, dia bisa bermain di tempat yang lain juga dan bisa bahkan membuat opportunity baru gitu. Kan sekarang juga salah satunya NFT ya, NFT juga musik juga ada gitu kan. Ada kayak si Tohpati punya, Indra Lesmana juga ada, NFT-nya Dwiki juga ada. Artinya ya kembali kita kalau saya sendiri waktu saya bikin label itu, distributor saya nanya, Ciko kamu bikin ini buang-buang duit atau nyari uang gitu. Jawaban saya bilang gini, saya mau mendokumentasikan. Karena tujuan saya untuk bikin rekaman adalah supaya terdokumentasi karya orang ini. Nantinya ketika sudah tidak berkarya lagi masih ada buktinya. Karena kalau buat saya album itu seperti kita bikin buku. Ya buku itu kan setiap buku pasti ada temanya kan. Album juga begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada ceritanya kan. Jadi akhirnya itu terdokumentasi. Ya, itu yang kita bisa dokumentasi adalah ketika kita bahasa hukumnya itu adalah memfiksasi gitu kan ya, memfiksasi menjadi album atau memfiksasi kalau kita dongeng itu kita tulis habis itu jadi buku itu memfiksasi. Jadi dari proses kreatif inovatifnya bentuk akhirnya tadi itu ya. Itu tadi hasilnya. Nah itu harus ada. Jadi akhirnya kalau saya bilang memonetisasi itu bisa jadi jangka panjang. Jangka panjang, jadi tidak hanya mungkin saat ini aja karena ada. Jadi kita nggak bisa dong sebagai musisi lalu hari ini mulai besok dapat nggak bisa. It's gonna be a long term ya. Betul. Ya ada juga sih yang bisa ketika dia hoki ya. Tapi kadang nggak sustain juga kan? Ya kalau saya jadi one hit wonder. Kayak misalnya Psy gitu lagu Gangnam Style. Udah habis itu dibikin lagu Gentleman, habis itu saya nggak tahu lagi berikutnya gitu kan. Nah, itu sih kalau saya bilang sih itu. Nah, terus kita lihat nih tadi Mas Ciko singgung mengenai monetisasi, ada inovasi merupakan hasil konkret tangible ya. Betul. Di belakangnya ada proses kreatif. Betul. Ya kan? Sekarang kalau Anda lihat ya, seberapa kreatifnya sih musisi-musisi kita itu dibanding yang orang-orang di global. Kalau saya ngeliatnya kan luar biasa nih. Tapi kenapa sih susah banget mengkonversi kreativitas ini menjadi suatu inovasi, ya kan, dan akhirnya menghasilkan duit. Itu yang menjadi pertanyaan. Dan juga kita lihat ya, rasanya lagi nih stigma mungkin ya.
kalau kita lihat banyak sekali musisi-musisi terkenal dunia, itu kolaborasinya luar biasa tuh. Ya. Sejauh mana sih musisi kita itu dengan segala kreativitasnya itu berkolaborasi juga? Karena kan kita nggak bisa ngadepin dunia yang galak seperti ini dengan hanya sendirian, harus berkolaborasi, bangun network tadi. Ya. Gimana? How you see this part? Karena gini, saya mungkin agak nyebrang sedikit ke musik world music ya. Di tahun 2000 saya datang ke acara namanya Midem. Di mana di Cannes di Perancis. Saya antara bangga dan sedih. Bangga dan sedih. Karena banyak album gamelan itu yang produce malah label Eropa. Oh, I see. Ya, jadi artinya kita ngerasa pemain gamelan di Indonesia kan banyak yang kayaknya hidupnya pas-pasan aja ya. Gitu. Tapi di luar negeri di-appreciate, bahkan labelnya label asing. Nah, artinya gini lagi kembali, kalau kita dari jazz tadi bisa jazz kan musik modern ya, bisa dengar sama siapa aja. Dan musik world music kita tuh kaya. Makanya kalau tadi dibilang kita punya potensi satu di musisinya dan kita punya flavor yang berbeda. Wah, saya tidak pernah mengatakan ada musik jazz Indonesia, enggak. Jazz tetap jazz ya, tapi ketika jazz yang memainkan orang Indonesia akan flavor akan beda. Suatu kali saya pernah interview orang namanya Adam Forklitt, dia adalah pemain piano dari Swedia. Dia bilang, saya itu orang Swedia dan saya akan tahu musisi manapun, yang maksudnya dari genre apapun, ketika dia main, saya tahu ini orang Swedia. Misalnya lagunya ABBA. Itu ada unsur Swedianya dia bilang gitu. Makanya agak lucu. Negara yang salah satu negara yang bikin yang produksi popnya bagus itulah Swedia. Ada ABBA, ada Roxette, ada namanya S4B dan segala macam. Karena mereka punya flavor pop. Dan tapi popnya tuh ada unsur Swedishnya gitu loh. Indonesia juga punya, kita musiknya banyak banget. Nah gini loh, aku pernah denger dulu, kalau nggak salah anak aku pernah bilang Daddy lu tahu nggak Daddy? Debussy, bayangin Debussy ya. Itu pernah bilang di dalam suatu literaturnya bahwa kalau kita sudah ngedengerin musik gamelan, maka all modern western music tuh nothing gitulah. Betul. Ya. Berarti kita kan kaya banget sebenarnya dengan modal musik seperti sebagai itu. DJ ya. Jadi gini, sebenarnya gamelan itu kan dia juga pakai circular song. Kamu ting dang, kan satu hal yang berulang. Sesuatu yang berulang itu kan membuat jadi trance. DJ gitu kan jedak kan kalau diulang-ulang terus gamelan kan tuh berulang Getting juga. Into your nerve. Ya gitu dia kan tuh berulang tuh membuat orang jadinya jadi trance. Exactly. Gitu. Jadi kembali lagi dan sekarang satu juga tidak harus kalau kita bilang gamelan itu harus suaranya gamelan. Ambil contoh waktu saya bikin Pat Metheny Group di sini di Jakarta di albumnya We Live Here, dia bilang dan saya panik. Si Pat bilang begini, Ciko, saya mau ngeliat gamelan. Waduh, nyari gamelan Jakarta di mana gitu kan? Udah saya cari di Pasar Seni ada acara Sujiwo Tejo nemenin wayang lah gitu, wayang modern lah gitu ya. Saya bilang ada nih, mau nggak? Nginepnya di Ambara sini bos. Dia ke Pasar Seni, jauh dong ya. Ya udah, yang semangat Pet. Tapi kalau Pet bilang pergi, semua pergi satu band pergi semua. Udah, mukanya bete semua yang lain gitu kan. Sampailah kita di Pasar Seni. Sampai di sana ternyata Mas Tejo kan ini mainnya kan bukan gamelan asli kan, ada drumnya, ada keyboardnya gitu kan. Ya, fusion lah dia. Semua kagum orang-orang itu. Yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Pulang itu dari Pasar Seni sampai ke Ambara tuh menginspire mereka ya. Berisik malah dibisik. Lu lihat kata nih pemain drumnya dibilang gitu. Pemain drumnya tuh sambil main drum benerin simbal dibilang. Kita nggak bisa gitu soalnya. Jadi sambil jadi kan kayak sirkus karena. Anyway, selanjutnya album Pat Metheny berikutnya itu adalah Imaginary Day. Imaginary Day lagu pertamanya itu sangat kompleks. Nah habis itu dibilang, Ciko ini lagu Imaginary Day ini adalah inspirasi dari gamelan yang waktu itu kamu ajak gitu kan. Jadi yang dimainkan sama dia bukan bunyi gamelannya tapi struktur musiknya. Nah kita sering berpikir gamelan tuh bunyinya ada bunyi, gamelan kan ada yang metal, ada yang bambu, ada yang kayu gitu ya. Ada yang mungkin juga ini kali yang batu kali ya ada juga. Tapi poinnya adalah struktur bermusiknya kita tuh kompleks. Makanya tadi kalau teman anakmu bilang gamelan tuh melebihi yang lain bukan dari bunyinya. Tapi dari struktur musiknya. Dan itu bisa kita adopsi masuk. Jazz kan musik yang paling fleksibel, mau digabung sama lagu Brazil jadinya bossa nova gitu kan. Mau digabung sama klasik jadinya jadi European jazz gitu. Jadi dimungkinkan sekali gitu. Nah, Mas Ciko ini pertanyaan terakhir dari segmen ini nanti kita lanjutin lagi ya. Ini nanti saya masih mau discuss lagi mengenai platform digital tuh ya. Ini kan game changer banget nih ya. Nanti kita akan discuss lebih lanjut lagi. Nanti juga mau discuss sama tamu kita yang lain, ada dari Wami tadi, Mas Biki Ramada. Ini pertanyaan terakhir di segmen ini. Menurut Anda tokoh-tokoh musik jazz Indonesia, ya, yang musisi
itu siapa sih sekarang yang wah gitu yang kita harus melihat, kita perhatikan benar-benar ya sebagai aset bangsa. Dan juga yang non musisi, Anda kan non musisi juga nih, tapi Anda kan juga aset nih. Aset ya. Aset. Fix aset apa variable? Aset tuh equity plus liability ya. Anda banyak liability atau equity-nya? Saya banyak equity orangnya saya seimbang. Oke, kalau saya lihat toko banyak ya. Kalau kita bisa lihat sekarang banyak yang muda-muda gitu ya. Dan ini yang musisi ya? Musisi ya. Karena saya juga surprise musisi zaman sekarang ini banyak yang main upright bass sekarang. Padahal upright bass kan gitu ya. Nah, sekarang lebih mudah mencari orang main upright bass. Artinya anak-anak muda zaman sekarang sangat terekspos sama musik yang seperti itu ya. Kalau saya lihat yang muda-muda, yang bagus tuh Sri Hanuraga, pemain piano ya. Kemudian ada juga pemain gitar itu ada Missy sama si Alvin itu dari 24 itu juga bagus. Kemudian kemarin ini ada juga yang namanya Samuel Song, keluarga dari Lampung dia. Itu juga bagus juga. Ini generasi muda semua nih ya? Generasi muda, saya ngomong generasi muda, yang tua ya udah established, ada Topati, ada Indra Lesmana, mainstreamnya itulah ya, Indra Lesmana dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat yang baru-baru banyak sekali. Ada juga seperti misalnya Rio namanya, pemain piano, dia juga jago banget. Pemain gitar ada lagi si Dion udah lebih tua, tapi pemain gitar banyak juga yang bagus juga gitu. Jadi kayak ada satu pemain dari grup dari Surabaya sama Surakarta namanya Kartabaya. Nah itu juga anak dari Solo. Bukan Hermawan Kartajaya bukan ya? Bukan. Kartabaya karena Surakarta dan Surabaya jadi Kartabaya namanya. Oke, tapi poinnya adalah anak-anak muda sekarang promising. So very promising ya? Very promising. Aku ngeliatnya berarti kalau kita melihat meregenerasi musisi Sekarang nih yang lebih susah lagi, meregenerasi orang-orang kayak Anda nih gimana nih? Yang non musisi, yang punya passion, yang willing to sacrifice, willing to take the risk, bla 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 untuk kemajuan jazz Indonesia, gimana nih? Ini aku rasanya lebih susah deh kayaknya. Belakangan ini ada satu album jazz ya, tapi kompilasi dari, namanya saya Prima Suara apa namanya gitu ya, itu ada yang masuk ke sana. Cuman saya takut satu masalahnya, konsisten nggak gitu aja. Jadi masalahnya kan kita kalau kayak kita lari maraton kan bukan masalah kuatnya, tapi endurance ya. Endurance-nya tuh jangka panjang ya. Jangka panjang. Dan klub jazz juga ada lebih banyak sekarang. Kalau saya bilang sekarang di Jakarta ya udah lebih banyak. Komunitas jazz saya angkat topi. Mereka jago-jago semua dan mereka ada di mana-mana di pelosok Indonesia. Dan kalau tadi dibilang itu berita bagus buat saya. Artinya kalau tadi pertanyaannya selain musisinya ada nggak? Ada. Komunitas ini jalan gitu loh. Komunitas ini jalan dan jalannya juga nggak ecek-ecek, bagus gitu loh mereka. Gitu. Thank you Mas Ciko. Ya sama-sama. Marketeers, ini segmen pertama udah selesai ya. Kita banyak sekali dengar cerita dari Mas Ciko Hindarto. Ini udah kayak kamus berjalan nih, laboratorium, library berjalan tuh urusan jazz Indonesia nih. Nah, ini perlu diamankan dengan segera ini konservasi. Ya. Dikonservasi ya. Balai konservasi mana yang mau sama dia nih gitu ya. Aduh, masuk spesies apa juga kita bingung itu ya. Segmen 1 udah selesai ya. Ini masih dengan jackpot, omon-omon serius untuk omon-omon nggak serius untuk hal-hal serius. Kita lanjutin lagi di segmen 2 setelah ini. Marketeers, Anda masih bersama Jackpot ya, dan ini kita masuk segmen kedua, dan di segmen kedua ini kita masih omon-omon tidak serius untuk hal serius, dan kita masih ngomong mengenai musisi dan nasi perutnya juga. Nah, kita ada tamu penting, tamu luar biasa sekali, dan sudah semua se-Indonesia mungkin juga tahu, namanya Piyu, atau sering kita kenal dengan nama sebutan Piyu Padi. Saya akan menyapa dia langsung secara online. Mas Piyu, apa kabar? Baik, Mas Jeki. Baik Mas, juga kabarnya, semoga semua baik-baik juga. Sama-sama Mas, kita sudah lama nggak ketemu ya, sejak COVID baru ketemu berapa bulan yang lalu Mas ya. Iya. Lagi di mana nih Mas Piyu sekarang Mas? Saya sekarang lagi di Hotel Aston Madiun. Jadi nanti malam kita akan ada show perform, tapi bukan di Madionnya tapi di Ponorogo. Oh, di Ponorogo ya. Oke. Lagi tur ke daerah-daerah ini ya. Sebenarnya istilahnya bukan tur sih, cuman memang ada jadwal aja. Kemarin kita baru pulang dari Sumba, dari Waingapu, terus langsung mendarat di Surabaya, langsung ke sini. Mas Piyu, kita nih sedang ada Mas Ciko Hindarto di sini juga sama Mas Gibi dari WAMI. Jadi nanti kita mau discuss banyak hal juga sama Mas Piyu. Tapi ada pertanyaan dulu pertama nih Mas. Nah nih, itu sejarah nama Piyu itu bagaimana? Karena kalau aku tahu kan namanya Mas Piyu kan
nggak ada unsur piu-nya. Ada sih, ada unsur you-nya ada, tapi kan piu itu dari mana sebenarnya? Bisa dibocorin nggak Mas Piu? Ini beneran beneran harus dijawab nih. Loh, ini bener nggak Mas Ciko? Katanya Mas Ciko tahu tuh. Ya makanya saya mau mengkonfirmasi. Nah ini dituntut konfirmasinya nih sama Mas Ciko nih. Dituntut konfirmasi. Oke, jadi pas waktu SMP itu saya itu baru aja belajar gitar, main gitar. Oke. Karena saya baru belajar main gitar tuh kelas 2 SMP. Sebelumnya saya sebenarnya udah main musik dan udah ngeband tuh dari SD sebenarnya. Tapi saya lebih banyak main organ Mas, elektron gitu kan. Nah terus SMP itu baru belajar main gitar. Nah terus di depan di kelas itu ada pelajaran kesenian ya, seni musik. Nah kita dituntut untuk maju ke depan sambil nyanyi. Nah karena saya baru belajar gitar, saya main lagunya Duran judulnya A View to a Kill. Itu berarti Mas Ciko bener ini ya, terkonfirmasi nih. Confirm. Terus gimana nih? Terus itu soundtrack filmnya James Bond 007. Judulnya A View to a Kill, tapi yang mainin adalah Duran. Jadi Roger Moore kalau nggak salah main waktu itu ya? Hah? A View to Kill. Iya, Roger Moore, A View to Kill sama Grace Jones ya. Sama Grace Jones. Lama Terus Mas. Yang ada adegan di atas menara Eiffel itu loh. Iya. Nah itu terus saya nyanyi di depan kelas. Nah karena saya nyanyi lagu itu, terus saya tuh kayaknya terinspirasi banget sama kata-kata view-nya itu. Jadi saya suka tulis di buku-buku saya. Nah teman-teman saya tuh malah bercandain saya, view aja kok, view gitu loh. Nah terus akhirnya setiap kali saya kenalan orang itu, teman saya manggil Pak Wid, saya panggil nama saya Satrio gitu kan. Piu gitu. Nah dari situ akhirnya enak juga ya kalau saya ganti nama jadi Piu. Udah akhirnya saya ganti nama jadi akhirnya Piu. Piu ya? Piu jadi Piu. Oh di situ lahir nama Piu. Padahal kalau saya lihat tuh di nama Anda yang sebenarnya itu ada unsur Satrio ya. Dan Anda kan main Satrio gitar. Yudi. Jadi tadi saya diskusi sama Mas Ciko, ini cocok nih Satrio bergitar nih kan sebetulnya. Anyway, Mas Piu. Sekarang nih apa kesibukannya Mas sekarang yang utama Mas? Kesibukan yang utama tetap sekarang saya menjadikan padi ini jadi my full time job, jadi full time player juga. Kebetulan karena memang sudah manajemen sudah tertata dengan baik. Establish ya udah ya manajemen ya. Iya, manajemen. Jadi saya hanya tinggal mengikuti jadwal aja kapan anytime ada jadwal. Tapi di luar itu saya punya ada beberapa bisnis. Yang satu saya punya bisnis publisher yang udah saya dirikan dari tahun 2005 sebenarnya. Tapi benar-benar efektif itu baru 2019 karena baru dari 2019 lagu-lagu karya saya itu saya pindahkan dari Sony Music label saya yang dulu ke dalam publisher saya. Sehingga ya jadi dari situlah publishing saya itu sudah running sebagai perusahaan yang benar gitu. Terus lalu yang kedua saya ada bisnis kuliner juga di Jogja, Temanggung. Itu ada coffee shop namanya Kopinya Piu. Jadi saya juga memonetize judul karya-karya saya menjadi nama produk. Jadi itu aset itu lalu dimonetize ke ini ya, ke nama produk dan dijual gitu ya dalam bentuk kopi itu ya. Wah keren. Iya. Nah, gitu. Mas Piu, waktu kita ketemu beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah di Pondok Indah waktu kita ketemu ya. Itu kan Mas Piu sempat mengeluarkan unek-uneknya nih sedang memperjuangkan sesuatu terkait dengan royalty lah, copyright dan sebagainya. Itu bisa diceritain nggak apa sih yang sebetulnya sedang Mas Piu perjuangkan ini? Nah ini salah satu juga kesibukan saya juga di luar dari kesibukan saya bermusik sama yang bisnis yang lain itu saya didaulat sama teman-teman dari komposer sebagai ketua umum dari AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Di mana AKSI ini saat ini sudah beranggota kurang lebih ada 243 anggota dan kita punya anggota itu random ya, maksudnya bukan hanya dari satu range umur aja, tapi ada yang senior, setengah senior, junior sampai yang baru-baru gitu. Dan juga genre kita juga semua. Jadi intinya adalah AKSI itu adalah asosiasi pencipta lagu yang murni pencipta lagu. Jadi tidak ada yang musisi atau tidak ada yang pelaku musik yang lain, tapi hanya benar-benar pencipta. Nah, di sini kami memperjuangkan bukan hanya mengenai
kumpul-kumpul aja, tapi kita berjuang mengenai literasi tentang para pencipta lagu, terus advokasi juga, karena kita juga membantu para teman-teman yang punya permasalahan baik dari sisi mekanikal maupun dari sisi performing. Tapi sebenarnya kami lebih berjuang lebih kepada performing right untuk saat ini. Performing right, ya. Karena itulah yang memang jadi sorotan akhir-akhir ini yang lebih kepada kesetaraan dari para pencipta lagu dengan para pelaku pertunjukan aja sih gitu aja. Mas Pius, sebelum aku lanjut ke performing rights tadi yang Mas Pius sampaikan memperdalam itu, aku mau ke Mas Ciko dulu sebentar nih. Ini untuk menjelaskan tadi yang kita diskus luar tuh Mas. Ya kan, artis, musisi, komposer, ini gimana membedakannya untuk supaya orang bisa terminologinya terminologinya biar Mas Ciko nih. Silakan Mas Ciko. Kalau artis menurut saya segala setiap individu yang bersentuhan dengan seni. Karena artis itu bisa artis lukis, artis musik, artis film, ya intinya artis ya. Karena kata dasarnya kan art ya, seniman jadi bahasa Indonesia ya kan. Sementara kalau musisi itu adalah yang bermain instrumen, gitu ya, Puyo ya. Musisi kan dia bermain musik lah, musik. Nah, yang bermain musik belum tentu mereka menciptakan. Nah, kalau komposer itu adalah mengkompos, menciptakan lagu, komposer atau pencipta. Bahkan kalau kita ada satu badan dunia yang namanya CISEC gitu ya, A-nya itu dia author. Jadi dia pun anggotanya bukan cuma sekedar author atau pencipta lagu, tapi juga author, penulis buku dan segala juga. Jadi author berarti ya. Author dari author itu. Jadi kurang lebih gitu ya Pio ya. Musisi, artis musisi, artis sama komposer beda di sana. Nah, kalau aksi lebih ke komposer sebenarnya, bukan ke musisi ya. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada katakan aja musisi session itu nggak ada, karena yang kumpulannya adalah komposer, betul ya? Gitu ya. Iya. Oke, thank you Mas Ciko. Sekarang aku kembali ke Mas Piu. Ini tadi Mas Piu memperjuangkan performing rights ya. Sebetulnya ada permasalahan apa sih Mas yang dihadapi di lapangan oleh teman-teman komposer yang sekarang ini Mas Piu sedang leadershipnya ada di Mas Piu nih. Silakan Mas. Iya. Jadi gini Mas, ini sebenarnya keresahan ini sebenarnya udah terjadi udah cukup lama, tapi mungkin karena kita melihat bahwa tidak semua pencipta lagu itu punya literasi yang cukup mengenai karya seninya dia, mengenai value karyanya dia juga. Value dari dia. Bagaimana dia juga bisa mendapatkan revenue, atau dia bisa tahu bagaimana revenue atau income ini bisa berasal. Jadi intinya bagaimana dia sebenarnya bisa memonetize karyanya gitu ya. Benar, lebih tepatnya juga memonetize ya. Seperti yang tadi saya lakukan itu juga adalah bagian dari monetizing. Nah, literasi ini kadang mereka melihatnya hanya sebagai dulu itu mungkin ini terjadi memang karena kebiasaan dari tahun 70-an atau mungkin sebelumnya 70-an 80-an itu kebanyakan para pencipta lagu itu mendapatkan payment-nya atau upahnya itu istilahnya upahnya itu hanya berdasarkan flat pay aja. Jadi mereka membuat lagu, terus lalu mereka dibayar sama perusahaan rekaman. Jadi beli putus gitu ya? Beli putus, ya flat pay Mas. Jadi beli putus ketika mereka bikin lagu, terus lalu dibayar 5 juta sekian. Tapi itu berlaku untuk seumur hidup. Jadi udah kayak dibeli kayak semacam sebuah kayak praktik jual beli aja udah pokoknya begitu. Nah, kayak komoditi dong, berarti kayak komoditi dong Mas ya? Kayak komoditi aja gitu. Iya benar. Kayak jual beli barang aja, udah aku beli lagumu ya udah selesai. Setelah itu udah dimiliki oleh si pemilik perusahaan rekaman. Nah, itu berlaku terus sampai akhirnya ketika tahun 90-an akhir atau 96 itu ketika mulai banyak perusahaan rekaman luar seperti kayak Sony Music, kayak EMI, Rose Warner dan segala macam, BMG itu masuk ke Indonesia, itu mulai tata kelola royalti udah mulai berubah. Sebenarnya sih kita sudah tahu itu ketika zaman Bob Geldof, tahu nggak Mas? Oh iya, Bob Geldof tuh di USA for Africa ya? Live Aid, sorry. Live Aid. Nah itu kan kita benar-benar kita kayak didorong untuk kita melakukan perubahan karena pada saat itu terjadi banyak sekali pembajakan kaset di mana sebenarnya yang kita nikmati zaman dulu ada Tim, ada Aquarius, ada Perina dan segala macam itu ternyata adalah bajakan. Tapi lebih jelasnya kepada yang berpengaruh kepada industri musik itu ketika 90-an akhir.
itu ketika udah mulai banyak perusahaan apa. Seperti contohnya padi, kami sudah sudah menjalankan royalti itu. Jadi ketika kami tanda tangan dengan Sony Music, kita sudah mendapatkan royalti. Saya beruntung sekali, saya kenal dengan Mas Andi Ayunir sebelum Andi Ayunir, almarhum. Ya. Arya Pandi. Andi Ayunir. Iya. Wow. Sebelum saya rekaman dengan Sony Music itu saya kenal dengan Andi Ayunir. Beliau tuh menceritakan saya tentang royalti dan segala macam. Jadi akhirnya saya pada saat itu saya langsung berpikir, saya langsung memutar otak gimana caranya kontrak saya itu saya bisa mendapatkan royalti sebagai pencipta. Karena sebelumnya memang hanya dibagi saja whole artis. Jadi umpamanya royalti saya 10% itu udah termasuk royalti lagunya, terus masuk royalti untuk artisnya. Tapi akhirnya karena saya mendapatkan pengetahuan dari Mas Andi Ayunir, akhirnya kita split. Jadi untuk royalti untuk komposisi, untuk royalti pencipta lagu dan royalti artisnya mendapatkan yang berbeda. Itu tidak didapatkan dari semua artis-artis yang saya kenal ya, band-band yang saya kenal seperti yang lainnya. Nah akhirnya literasi ini kembali lagi pada literasi, hal itu kan tidak semua teman-teman pencipta dapatkan. Itu kan berdasarkan dari juga kesempatan dan juga mungkin saya memang dapat sebuah pencerahan dari itu. Oke, kembali lagi akhirnya bahwa memang yang kita perlukan di sini adalah bagaimana literasi kepada teman-teman pencipta lagu itu mereka bisa mendapatkan hal yang sama seperti yang saya dapatkan. Terus lalu advokasi juga. Bentar Mas, kalau menurut Mas Pius sekarang ini tingkat literasi kita di Indonesia secara umum ya, di kalangan musisi di antara komposer pencipta author mungkin ya. Itu 1 sampai 10 kira-kira udah di level berapa nih? Kira-kira. Waduh, nggak tahu ya, Mas Ciko mungkin saya benar atau salah nih. Mungkin kira-kira aja, Mas Pius. Antara 1 sampai 10 Mungkin 5 kali Mas ya. Oh, berarti udah agak lumayan di tengah-tengah ya. Tapi PR-nya masih panjang dong berarti Mas Pius. Iya, karena di tengah-tengah karena banyak perusahaan rekaman yang sudah berbaik hati mau menjelaskan atau memberikan sebuah pencerahan pada para pencipta lagu, tapi di bawah itu masih banyak yang nggak tahu gitu loh. Mereka hanya tahu. Lalu upayanya apa Mas Pius? Upayanya yang organisasi yang Mas Pius pimpin ini upayanya gimana Mas supaya meningkatkan literasi itu dan sejauh ini gimana hasilnya Mas? Ya, memang ini ternyata setelah kami masuk ke dalam sini ternyata hal ini bukan hanya bagaimana cara kita cuma mensosialisasikan saja, bagaimana kita cuma hanya memberikan sebuah edukasi baik di media sosial atau ini, ternyata memang perlu ada sebuah gerakan politik juga, Mas. Jadi karena ini berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena kembali lagi kalau kita melihat perangkatnya itu udah ada atau belum. Kami rasa belum cukup. Kalau kita hanya berdasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 itu kurang. Karena di situ memang Undang-Undang Hak Cipta itu menceritakan tentang karya cipta, tapi memang secara global, secara general, bukan hanya tentang karya musik aja, tapi di situ ada karya tulis, ada karya cipta yang lain. Sedangkan yang lain aturan yang lebih kepada PEP. Nah, Mas Pius sekarang kalau kita lihat kan tentunya itu ada sejumlah pihak terkait ya, selain para komposernya, ya kan? Ada pembuat kebijakan. Itu belum ada kita punya, belum ada. Oh oke. Lalu harapannya gimana nih Mas Pius ke depannya katakanlah ke pembuat kebijakan ini? Sebetulnya apa sih harapan utamanya? Kan juga tentunya kan itu terkait dengan yang tadi Mas Pius katakan undang-undang dan sebagainya. Halo, Mas Pius? Harus habis itu digital platform itu kita nggak punya gitu Mas. Oh, I see. Jadi ya memang sekarang ini yang kita lakukan, kalau kita berjuang sampai di mana, kita masih jauh dari awang-awang sih sebenarnya. Tapi ya kita akan tetap berusaha, kita akan mendorong untuk judicial review, untuk Undang-Undang Hak Cipta, terutama sekali untuk pasal 23 ayat 5 yang di situ masih multitafsir. Mungkin Mas Ciko tahu ya mungkin. Betul. Dan ini kita lagi akan perjuangan terus, baik dari sisi politik maupun dari sisi literasinya, Mas. Oke, berarti perjalanan masih panjang nih Mas Pius ya? Masih panjang, Mas. Masih panjang ya. Tapi gimana, udah ada cerca harapan belum nggak dari yang selama ini Mas Pius hadapi nih? Ada kayaknya nih, wah ini udah kayaknya kalau orang Jawa bilang sudah untup gitu lah.
ini Mas, aku lagi ya, tadi aku tambahin, mungkin ada yang kurang, mungkin belum saya sampaikan. Yeah. Kenapa kami berjuang, kenapa kami bergerak seperti ini, karena ada disparitas yang sangat besar sekali, atau gap yang sangat besar antara pengguna lagu, dalam hal ini para pelaku pertunjukan atau artis atau penyanyi, atau kita sebut artisnya ya, dengan para pencipta lagunya Mas. Jadi kenapa kita bersuara seperti ini, karena sebagai contoh, saya punya anggota saya namanya Denny Casmala. Dia punya lagu yang sangat terkenal banget, sangat hits banget di di klub-klub, di lounge, di hiburan segala macam. Itu judulnya Berharap Tuh Berpisah. Lagunya Reza Artamevia. Nah, kalau kita bandingkan Reza Artamevia sekali manggung, sekali show, dia bisa dibayar minimal tuh 100 juta sampai 200 juta, bla 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 segala macam. Sedangkan Denny Casmala satu peser pun dia tidak mendapatkan apa-apa dari di situ Anda melihat ada unfairness-nya di situ ya. Di situ ketidakadilannya di situ ya. Nah, sebenarnya itu undang-undang hak cipta itu sebenarnya ada lembaga manajemen kolektif yang bisa untuk mengkolek itu. Tapi memang yang kita lihat memang itu jauh sekali dari kelayakan, dari undang-undang hak cipta, selalu di PP 56 sampai di Permenkumham itu memang ada untuk membayar royalti 2% dari tiket yang terjual atau 2% untuk total produksi pertunjukan. Nah, itu sebenarnya yang harus dikolek oleh lembaga manajemen kolektif. Terus EKE sekarang dengan PP 56 akhirnya diambil alih ininya oleh LMKN. Nah, itu tidak pernah sampai kepada si penciptanya, kepada Denny Casmala. Saya pun juga begitu. Saya itu punya jadwal padi baratnya itu manggung sebulan itu ada 12 sampai 13 kali main. Tapi yang saya dapatkan dari royalti performing right untuk konser itu hanya 300.000 kayak Denny Casmala. Berarti masih ada gap ya. Sehingga akan terlihat sekali disparitas atau gap yang sangat besar masih ada sekali gap dari Reza Artamevia yang jadi PR-nya itu PR utamanya di situ Mas Piu ya. 100.000 gitu. Jadi PR utamanya di situ Mas Piu ya. Oke Mas Piu, paling enggak aku udah dapat gambaran jelasnya ya, gapnya di mana, permasalahan di mana, dan apa yang sedang diperjuangkan oleh Mas Piu ini ya. Jadi still long way to go, tapi tentunya kayaknya sekarang meskipun belum sampai di angka 8, 9 literasinya, tapi paling enggak udah mencapai nilai 5 dah tadi ya. Jadi masih long way to go, tapi sudah mulai ada arahannya, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal mensinkronkan dengan banyak sekali pihak-pihak terkait, khususnya yang terkait dengan pembuat kebijakan, supaya ini bisa establish secara benar. Oke, Mas Piu, terima kasih banyak atas waktunya Mas Piu. Selamat melakukan turnya, selamat bertampil di panggung dan semoga sukses selalu. Sebenarnya dikit lagi. Sebenarnya kami punya solusi untuk hal itu. Walaupun di dalam pelaksanaan memang sekarang tidak dimungkinkan, tapi sebenarnya bisa dimungkinkan, ada celahnya. Yaitu kami akan melakukan direct license. Jadi untuk menyikapi itu kita akan melakukan direct license dengan membuat sebuah sistem di mana itu nanti akan bisa memberikan langsung kepada para penciptanya secara real time, secara ini kepada ini. Tapi memang kalau kita melihat tapi aturannya kan harus lewat LMKN kalau menurut Undang-Undang Hak Cipta. Bisa kita lakukan setelah kita teliti, kita diskusi dengan pakar hukum segala macam. Kita melihat ada celahnya, yaitu kita bisa melakukan opt out. Artinya kita tidak menguasakan kepada LMK khusus untuk konsernya. Itu yang dilakukan di beberapa CMO, Collecting Management Society yang ada di luar negeri kayak PRS di Inggris, ada juga di BMI di Amerika. Kita bisa opt out, jadi kita melakukan direct license sendiri sehingga kita langsung mendapatkan royalti kita langsung dari setiap konser atau pertunjukan yang ada. Gitu. Itu alternatifnya salah satunya gitu ya Mas Piu ya, yang sekarang lagi dibahas ya. Alright, terima kasih banyak Mas Piu. Semoga sukses perjalanannya, aman, selamat semuanya, dan makin moncer namanya di industri musik Indonesia. Terima kasih Mas Piu, sampai ketemu. Bye-bye. Bye Piu. Terima kasih Mas Ciki, terima kasih Mas Ciko. Oke, marketis, kita baru ngobrol dengan Mas Piu tadi, banyak sekali tadi yang kita dengerin ya, dan juga ternyata nggak mudah ya, sangat complicated ternyata ya, kompleks dan complicated. Mas Ciko ada opini sebelum kita berlanjut ke Wami? Oke, kalau dari saya memang ini ya, bergeraknya itu dasarnya kan undang-undang ya. Undang-undang 28 tahun 2014.
ya itu undang-undang itu sebetulnya satu hal ya, undang-undang itu sebenarnya untuk hak cipta bukan cuma musik, cuman yang paling nyaring kedengaran itu untuk musik. Padahal ada buku, ada yang lain juga sebenarnya. Banyak banget itu sebenarnya. Oke, tadi Piyu mengatakan bahwa ada beberapa opsi kayak tadi opt out tadi ya. Kalau menurut saya pribadi ya kalau memang undang-undang belum memadai itu, bisa juga yang seperti disampaikan oleh Piyu tadi kita coba untuk mengadopsi yang kelaziman yang berlaku di internasional. Jadi mungkin emang mereplikasi aja mereplikasi atau juga mengadjust dengan mengadaptasi gitu ya. Kalau memang ada, buat saya sih itu artinya ada di belahan dunia yang lain melakukan hal itu gitu ya. Tinggal masalah di hukumnya nanti gimana di PR-nya di situ ya. Jadi memformulasikan memformulasikan menjadi satu ketentuan yang mengatur lah, karena kan pemerintah fungsinya regulator lah, meregulasi. Nah, makanya tadi saya juga nama Mas Piyu nih, harapannya ke pembuat kebijakan juga ya. Betul. Seperti itu. Kayak misalnya tadi sampaikan mengenai tarif gitu ya. Tarif itu pun juga sebenarnya bukan di dalam undang-undang. Di undang-undangnya nggak ada. Jadi misalnya itu tarif itu adanya di peraturan pemerintah ya. Di SK malah. Jadi lebih rendah daripada peraturan, jadi dari SK. Jadi ini kita kayak ask audience gitu ya. Iya. jadi itu adanya bukan di undang. Jadi undang-undang tidak cuma mengatakan harus membayar royalti. Besarannya berapa, apanya segala tuh teknisnya tidak ada di undang-undang. Memang pada pelaksanaan dia akan turun ke tempat yang lebih rendah gitu kan. Nah, kalau tadi misalnya lagi ada yang dikatakan yang opt out itu setahu saya belum ada ya di undang-undang ya. Apakah mau dimasukkan atau enggak itu kembali lagi tadi. Ya ketika si regulator merasa ini adalah hal yang krusial dan juga memenuhi hajat orang banyak, ya dalam hal ini adalah komposer atau pencipta ataupun juga penulis ya. Mungkin perlu jadi pertimbangan dari pemerintah karena terus terang yang bergerak katakan tadi LMKN atau LMK atau apapun lembaga yang dituju pemerintah itulah bergerak berdasarkan undang-undang. Ketika undang-undangnya sudah menyatakan seperti itu, baru bisa gitu. eksekusinya ya. Nah karena ada beberapa kondisi misalnya nih ya di industri ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak berdasarkan undang-undang, misalnya mechanical right gitu ya. Mechanical right misalnya lagu itu berapa sih, kalau mechanical right itu adalah hak untuk menduplikasi ya, dari kalau performing right hak untuk menampilkan. Itu tidak pernah ada undang-undangnya tapi ada kesepakatan industri. Berarti sebetulnya kita masih jauh banget perjalanannya nih ya. PR-nya masih banyak deh. Ya bisa tadi saya bilang makanya bisa diundang-undangkan jadi dari sisi regulator gitu ya, atau bisa juga dari industri bersepakat. Kalau yang setahu saya jadi nggak ada belum tapi ada mengarah ke sana sekarang. Setahu saya juga dari undang-undang ada yang sekarang lagi mencoba untuk masuk ke mechanical right. Berapa kali sudah ada FGD lah, tapi saya nggak tahu hasilnya gimana karena saya udah nggak di bidang itu lagi gitu ya. Gitu. Terima kasih Mas Jigu komennya. Oke, sekarang kita ada satu tamu penting juga dari Wahana Musik Indonesia atau kita kenal dengan nama WAMI ya. Dan hadir di sini Mas Bigi Ramada Putra, beliau adalah Head of Legal dari Wahana Musik Indonesia. Oke, sebelum kita ke Mas Bigi Ramada ya, saya introduce sedikit mengenai WAMI, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Bigi ya. Ini sebetulnya adalah organisasi nirlaba ya Mas Bigi ya, organisasi nirlaba dan intinya mengelola hak cipta musik, itu intinya ya. Hak cipta musik, para anggotanya kalau nggak salah sudah sekian ribu orang, nanti Mas Bigi bisa menjelaskan, yang terdiri dari pencipta, penerbit musik ya kan. Dan ini sudah memberikan semacam kuasa ya ke WAMI ya untuk itu, dan WAMI berkomitmen juga untuk semacam melindungi, memproteksi karya musiknya ketika dipergunakan di berbagai tempat umum yang sifatnya komersial. Oke, kita kembali lagi Mas Bigi, gimana di jalan tuh mic-nya? Tes. Oke. Woi, coba tes halo gitu. Halo tuh. Tes 1 2 1 2 gitu ya. Oke, dan kalau nggak salah di ini juga merupakan bagian dari ini ya, lembaga manajemen kolektif ya, tadi yang sempat disinggung oleh betul. lembaga manajemen kolektif nasional LMKM ya. Oke, nah mungkin lebih lanjut Mas Bigi bisa jelasin sebetulnya apa sih WAMI itu, apa sih pekerjaan gampangannya dalam bahasa gampangnya itu ya, apa sih Mas? Oke, bahasa gampangnya itu kita adalah suatu lembaga ya, yang tadi as mentioned nirlaba. Nirlabanya tuh karena emang required by Undang-Undang 28 2014 untuk kita nirlaba gitu. Jadi historically berdiri tahun 2006 itu dulunya PT Pak.
Oh PT. Dulunya PT, abis itu required di undang-undang tahun 2014 harus nirlaba gitu. Oke. So then we adjust gitu kan. Ya. Kemudian kita adjust, apa sih perannya gitu. Perannya itu adalah untuk mengoleksi, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Oke, menghimpun, mengoleksi, menghimpun, mendistribusikan ya. Betul. Oke. Nah, royalti ini kan sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam lagi, basically adalah suatu reward ya bagi seorang pencipta yang, ini konteksnya pencipta ya kita ngomong, seorang pencipta yang hak ekonominya dieksploitasi gitu. Nah jadi di Undang-Undang Hak Cipta tuh juga dibagi tuh kan, hak cipta ada hak moral, ada hak ekonomi, which hak moral disebutlah penciptanya siapa, kemudian hak ekonomi ini adalah hak yang bisa ujung-ujungnya duit, which salah satunya kemudian ya kita omongin tadi salah satunya performing rights. Nah WAMI ini fokus di performing rights gitu. So basically in terms of collecting, we go around Nusantara gitu Pak, kita collecting royalty dari berbagai user. Usernya itu macam-macam, mulai dari konser, restoran sebagai background music, hotel. Nah ini dia Mas, aku juga mau nanti dijelasin mengenai yang namanya performing rights itu apa, karena kan nggak semua ini ya. Tadi kan sempat disebutin tuh yang diputar di hotel, di apa, bisa jelasin Mas. Nah jadi yang namanya performing rights ini adalah ya sebenarnya kalau di Undang-Undang Hak Cipta kita itu tentunya nggak ada istilah performing rights gitu kan. Gitu. Kan kita bahas Indonesia kan gitu kan. Dan ekuivalennya apa kita juga sebenarnya ya menerka-nerka gitu. Tapi di Undang-Undang Hak Cipta ini ada namanya hak pengumuman gitu kan. Dan hak untuk apa ya istilahnya menampilkan atau menggunakan lah basic lah ya. Gitulah ya. Nah intinya adalah ketika kita menggunakan suatu ciptaan yang kemudian memberikan dampak kepada publik gitu ya, sifatnya ke publik. Nah itulah yang dinamakan performing rights. Jadi memanfaatkan hasil karya, memberikan dampak kepada yang memanfaatkan itu ya? Iya, tapi penikmatnya arahnya publik gitu. Ya, publik. Karena di hak ekonomi ini kemudian ada lagi kan tadi mechanical, itu kan copy mengcopy, it's not about public gitu kan. Nah, dan seterusnya kayak gitu Pak. Iya. Nah sekarang kalau kita lihat ya, tadi kan salah satu misi ya dari WAMI adalah menjalankan tata laksana operasional LMK tadi ya. Dengan undang-undang yang berlaku. Betul. Padahal kita lihat tadi dari diskusi dengan Mas Piu, undang-undangnya dari Mas Ciko juga undang-undangnya belum begitu solid gitulah. Aku nggak tahu di mana gapnya ya. Tapi gimana nih menjalankan itu, tapi sementara undang-undangnya masih agak kurang ini ya, sempurna mungkin tuh ya. Iya. Emang kemudian ketika kita berdiri di atas apa ya, satu set undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang masih belum solid, itu kemudian banyak kendalanya memang di lapangan gitu ya. Mungkin ini nanti salah satunya, that's why ada kekecewaan juga gitu tadi yang disampaikan oleh Mas Piu gitu bahwa terimanya berapa apa segala macam. Nah kayak misalkan secara teknis misalkan kita lihat di Undang-Undang Hak Cipta ada istilah kan lembaga manajemen kolektif nasional. Nah kemudian ini sebenarnya nggak jelas gitu, lembaga manajemen kolektif nasional tuh maksudnya apa? Apakah WAMI dan LMK lainnya karena kita nationwide jadinya nasional, atau ada satu lembaga lain gitu kan? Nah terus kemudian tahun 2021 interpretasinya pemerintah adalah ada satu lembaga nih yang di level nasional dengan ada komisioner-komisionernya namanya LMKN. Nah kemudian karena di Indonesia ini ada beberapa LMK bukan hanya WAMI aja dan secara historical itu sering terjadi double collecting, artinya user udah bayar tapi kemudian dikolek lagi. Dikolek lagi, duplikasi ini, gitu ya? Iya, nah LMK ini kemudian jadi kayak koordinator gitu. Salah satunya dalam hal melaksanakan kegiatan sehari-hari yaitu collection, menghimpun dan kemudian mendistribusi. Nah akhirnya ada lah ini LMKN, tapi kemudian ya dengan ada satu pihak lagi yang masuk ke skema ya pasti kan ada dinamika lagi yang terjadi gitu. Kalau menurut Mas Bigi apa yang mesti diperbaiki sih, soalnya 2-3 hal pokok apa yang mesti diperbaiki dalam proses menuju kesempurnaan ini? Ya kalau misalkan not by law gitu ya tadi setuju juga.
awareness itu satu. Itu itu paling ini dia aku juga mau nanya kan kalau nggak salah di Wami sudah berlindung berapa 4.000 kira-kira? Oh kalau membernya Wami itu per data sekarang itu sekitar 4.700 plus lah, OTW 5.000 gitu. Wow. Itu pencipta. Ya, pencipta ya. Nah, tapi kira-kira dari stakeholders lainnya ya, misalkan publisher. Nah, publisher dan sebagainya. Kemudian kayak dari yang tadi memanfaatkan nilai tadi ya, restoran, hotel segala macam Ya, itu awareness-nya gimana juga? Usernya itu gimana? Oh wow, user awareness beragam banget ya, beragam banget. Tapi I mean kalau kita put it into average mungkin kalau 1 to 10 3 gitu Pak. Wow, berarti nyaris nggak terlalu peduli ya sebetulnya. Sorry nih saya harus agak bold di dalam giving the numbers because ketika tim dari kami kita mengupayakan untuk melakukan royalty collection, itu kemudian di lapangan banyak hal yang terjadi misalnya kita konser udah ada izin keramaian kok, kenapa harus ada beginian lagi gitu. Oh oke. Ya beda konteks kan. Terus abis itu kayak saya pakai Spotify Premium kok. Misalkan gitu. Jadi kenapa harus bayar royalti lagi? That's different thing gitu. Jadi interpretasinya masih ngalor ngidul gitu ya, masih nggak jelas ya. Bahkan lately ada kayak, Pak saya tuh bayar royalti tuh kalau harus pakai lagu pencipta yang sama 3 kali berturut-turut kan. Padahal itu bukan sesuatu yang doesn't even exist di undang-undang. Nah hal-hal kayak gitulah yang kemudian mungkin saya bold aja buat bilang mungkin awareness-nya 3 gitu. Oke, nah kalau kita mundur lagi ya, kan kita tahu bahwa pelanggaran hak cipta dalam hal ini adalah kita sempitin ke performing saja ya, ke performing aja ya. Itu kan menjadi salah satu isu besar di industri musik Indonesia, bahkan mungkin jadi nggak tahu menghambat perkembangan industri musik Indonesia. Gimana pendapat Anda, opini Anda, pandangannya? Well, ya tentunya gini ya, kalau dari Wami itu bisa dilihat sebenarnya di annual report kita nanti downloadable di website kita. Royalty yang collected itu kan sekitar kalau nggak salah di tahun 2023 itu kayak 130 atau 150 ya gitu lah. M. Sekitar nyaris 80%-nya itu sebenarnya dari digital, which digital platforms yang sebenarnya dari foreign entity gitu ya. Basically brand-brand digital platform luar. Sedangkan sisanya, nah itu baru yang konvensional nih, konser, apa segala macam. Nah jadi benar ketika dibilang bahwa wah konser nih ada ketimpangan antara berapa performer dibayar dan pencipta. Iya benar karena memang kita dari situ belum maksimal dari segitu banyak konser. Kita jangan mikirin konser hanya konser kayak artis gede gitu ya. Ya konser-konser buat pilkada, konser gitu-gitu kan kita harus mikir juga buat acara branding kantor apa segala itu that's also concert yang sebenarnya bisa di-collect royalty-nya juga dan harus bayar. Ada nggak sih yang pilkada nggak bayar? Ada lagi ya gitu. Pilkada. Ya kita tanyakan pada rumput yang bergoyang saja ya. ya even pesta-pesta besar yang kadang maksudnya diselenggarakan oleh government aja kadang organisasi pemerintah juga ada yang kadang masih kayak mempertanyakan whether they need to pay royalty or not, tapi kan itu bukan sesuatu yang baru. Jadi maksudnya di sini bisa dilihat dari segi kuenya aja gitu. Digital nyaris 80%, konvensional ini jelek. Nah, kemudian artinya apa nih gitu. Artinya uang-uang yang padahal potensinya gede banget kan yang di konvensional ini. Padahal potensinya bisa lebih gede lagi nih. Berarti gini, sebetulnya kendalanya apa tuh dalam ini mengidentifikasi yang pakai satu, kemudian dia waktu udah ketahuan oh lu pakai ya, mengoleksinya ya kan itu 2. Setelah terkoleksi dikumpulin kan, lalu mendistribusikannya ada 3 tahapan yang utama nih ya. Itu masing-masing kesulitannya bisa nggak Mas dijelasin Mas? Pertama yang paling penting tadi tuh yang melihat yang konvensional aja deh ya. Itu. Apa kesulitannya? Kalau collectionnya tadi ya awareness gitu. Jadi harus berantem sama user sama apa gitu kan. Harus berdebat, ya jadi royalti gini Pak, begini Pak gitu kan. Bahkan udah dibawakan undang-undang kadang masih nggak percaya gitu kan. Wow. Nah, terus
kemudian ya memang dari collection ini ketika nggak work pada tahun ini akhirnya kita decide makanya saya ada di sini gitu bikin legal enforcement action lah ya gitu bawa ke penyidikan apa segala macam. Nah, tapi kan capek kayak gitu terus setiap kali ada satu capek kan. Sekarang mohon maaf nih aku bercanda ya. Misalkan saya bikin acara 17-an tingkat RT gitu. Ya itu paling berapa sih anunya ya? Tapi akhirnya kita harus sampai berdebat panjang lebar kan habis tenaga tuh Mas. Iya. Waktu juga. Betul ya maksudnya kalau user dari sekecil kayak pensi atau acara kampus gitu kan sebenarnya di situ udah ada kewajiban kan. At least ya kan hitungannya kecil. Tadi kan udah dibilang 2% kan kalau misalkan berbayar dari tiket, kalau misalkan nggak berbayar ya dari ongkos produksi ya paling jumlahnya bisa berapa sih gitu. Misalnya Pak Ciko tahu tuh bisa pernah bayar berapa ratus ribu berapa juta gitu kan. Nah, tapi kontribusi yang kecil nih kok diagregatkan kan gede buat musisi ya soalnya. Betul. Makanya namanya lembaga manajemen kolektif karena mereka mengkolektif tadi. Kolektif. Iya benar juga itu. Dan ini juga ketika ada satu yang bayar maka kemudian ada tren membayar yang naik ini kan. Ya itulah tren membayarnya ini ya kadang naik turun nggak jelas goyang-goyang itu kendalanya. Kalau dari segi penghimpunan ya sebenarnya aman-aman aja ya. Menghimpun. Nah sekarang ini yang mendistribusikan royaltinya nih gimana nih Mas tadi? Distribusi royalti itu permasalahannya adalah di data gitu kan. So when we distribute kan kita mau yang berkeadilan gitu kan. Based on data apa? Data penggunaan gitu. Kayak misalkan beberapa konteks kalau misalkan konser itu beberapa ya udah cukup rapi lah setlistnya apa kan dikasih apa segala macam. Terus kalau misalkan digital lebih gampang lagi mereka rapi nge-trace-nya. Nah tapi kan kayak misalkan background musik di restoran itu kan ya mereka pakai platform masing-masing di apanya gimana. Nah ya dan ya berbagai macam itulah kesulitan. Terus kemudian data dari akurasinya kadang kita terima data dari penciptanya, terima data dari publishernya itu kan juga bisa duplikasi juga ya? Apanya tuh? Datanya iya bisa double, bisa ada error itu kadang nggak 100% akurat gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan itu lagi terus kemudian baru dibagikan gitu. Nah ya untung saya nggak jadi pengurus suami ya. Kepala pusing juga nih jadi pengurus suami ya. Gak bisa sekolah. Iya nggak bisa sekolah. Dulu waktu saya kenal Mas Ciko masih di Mami rambutnya masih hitam semua. Selesai dari Mami langsung cering gitu. Sekolah soalnya. Ini body shaming nggak boleh katanya. Oke Mas, aku senang nanya sekali lagi Mas. Oke jadi perjalanan masih panjang ya. Sekarang ekspektasi Anda 1 tahun, 3 tahun, berapa tahun lagi dari sekarang nih kira-kira ini paling tidak ya, paling enggak bisa lebih baik, jauh lebih baik lagi. Ini mungkin lagi pemerintah baru terbentuk nih ya. Kan tentu juga ada kementerian yang terkait ya kan, yang mungkin bisa memberikan perhatian. Kalau dari saya basically dalam waktu dekat ya pengennya negara bisa lebih hadir lagi ya. Dengan support dari... Nah konkretnya hadir itu kayak gimana? Nah hadir dalam upacara 17-an atau gimana hadirnya? Konkretnya gimana Mas hadir tuh? Ya misalkan ini kita kan lagi ada revisi undang-undang hak cipta ya. Gitu revisi undang-undang ya, itu yang krusial ya. Hak cipta ini krusial karena ini basic frameworknya gitu. Semoga ini bisa jadi suatu undang-undang yang diprioritaskan. Nah kalau kita lihat Mas, ada berapa kementerian sih sebetulnya yang terkait sama urusan ini tuh? Ada Kementerian Hukum pasti ya? Iya. Kumham ya pasti ya. Nah, sekarang kan Kumham jadi Menkum kan? Menkum. Terus juga Menbud ya. Menbud ya. Tapi ya kalau saya lihat sih sama itu Ekraf ya. Ekraf ya. Nah, ya harusnya masing-masing emang berkaitan sama musik sih. Tapi kalau saya lihat harusnya nantinya masing-masing ini akan punya perannya gitu. Hukum yaitu basic right-nya hak cipta gitu. Budaya dari segi budayaannya misalkan, Ekraf dari segi kayak semacam eksploitasi yang seperti apa, penggunaan seperti apa, mungkin bisa ada masing-masing. Tapi sejauh ini ya stakeholder dari government-nya itu sih. Nah kan kalau ngelibatin beberapa kementerian ini kan berarti kan harus punya persamaan persepsi. Nah ini belum ditanya udah ketawa-ketawa. Ya kan, kira-kira gimana untuk memastikan bahwa beberapa kementerian ini bisa benar-benar memiliki visi yang sama, frekuensinya sama gitu.
Apakah harus latihan kur bareng dulu gitu, main jazz sama Mas Ciko? Mesti main jazz dulu mungkin ya. Common ground tuh di jazz tadi. Makanya. Iya. Ya. Gimana Mas? Apa ya? Kalau dari segi itu ya tentunya dari Wami nggak tahu juga ya gimana. Tapi Wami yang pasti memperjuangkan gitu. Untuk memberikan masukan-masukan secara konsisten. Terus kita juga kayak nyoba ini kok bikin data yang rapi, bikin riset yang rapi, supaya kemudian ini bisa menjadi referensi ketika nanti pembentukan kebijakan gitu. Siap. Terima kasih banyak Mas Bigi Ramada Putra, Head of Legal WAMI atau Wahana Musik Indonesia. PR makin banyak Mas Ciko ya? Ya. Makin banyak ya? Ya, makin banyak. Jadi siap-siap rambutnya putih ya. Habis nanti welcome to the club gitu ya. Welcome to the club. Oke, kita masih ada waktu lagi nggak? Ada dikit lagi? Ada dikit lagi, oke. Satu aja mungkin. Aku tadi dengar ada yang ngambil musik tadi tuh di sana tuh apa tuh? Sekolah musik atau apa tuh? Bisnis musik segala macam. Bisa nggak mic-nya dikasih ke dia sebentar tuh? Tolong kenalin namanya apa dan yang Anda hadapi apa? Saya dengar ngambil kuliah di luar negeri nggak disupport ya? Apa gimana coba ceritain? Iya. Ayo coba namanya siapa dulu? Ini apa nih? Oke. Selamat sore ya. Selamat gini hari ya. Nama aku Sifra Abigail saat ini. Nama ibunya siapa? Ibunya sebenarnya kenalin juga dong. Ibu saya namanya Lamtiur Rumah Pengaribuan. Sebelahnya lagi kenalin tuh juga, sebelahnya juga siapa itu? Natu. Tante Mira. Halo. Nah, ngambil sekolah apa sekarang? Aku sendiri rencananya tahun depan mau ambil music business di NYU. Oke. Tapi emang ternyata sepertinya kemarin kan aku coba LPDP. Concernnya mereka masih belum di situ. Jadi belum diterima jadinya. Nah, ini. Belum supporting dananya ya. Jadi supaya badan saya aman, saya minta Mas Ciko kasih komentar gimana nih Mas, nggak disupport. Biasanya ada yayasan yang bisa menanggung itu. Yayasan Ayah Bunda namanya. Bapak ibunya. Yayasan Ayah Bunda. Oke. Loh, kalau saudaranya tuh kenalin juga dong Masnya dong, abangnya kenalin dong. Ini abang saya namanya Sadrak Bugis. Nah itu ngambil apa tuh? Musik juga? Kalau dia main drum, tapi dia kerja di jobnya itu content creator. Oke. Good. Oke. Oh jadi belum menjadi concern ya? Oke. Ada tanggapan mungkin dari Mas Bigi? Oke. Terima kasih ya. Itu salah satu menarik tadi ya. Dia ngambil S2 di NYU tapi enggak ini ya. Wah keren. Gimana Mas Bigi nih? Tadi LPDP kan ya? LPDP kan? Mungkin Bu Ami mau sumbang? Enggak, bukan gitu. Cuman kebetulan aja by chance. Baru minggu lalu apa 2 minggu lalu ada yang kayak Zoom call lah ya sama Wami. Dia itu dari NYU juga, Music Biz graduate degree. Iya, dan dia LPDP kan. Nah, so I think if it's about the concern of mereka yang memberikan beasiswa LPDP ini, kalau udah ada yang awarded kayaknya harusnya bisa concern ya. But I think apa yang bisa di-polish lebih kayak ke storytellingnya dan segala macam kayak gitu sih. So you can talk to Rubina, right? Oke. Masih belum ya? Oke. Ya, baik nanti kita selesaikan secara persaudaraan ya setelah acara ini ya toh. Kita adakan. Saya NYU juga ada beberapa teman masuk juga kok. Maksudnya enggak, tapi juga gini satu hal ya, kita tuh memang nggak punya sumber yang banyak ya, cuman LPDP aja gitu ya. Dulu sih ada Dikti juga, tapi sekarang kayak diambil semua sama LPDP. Tapi apa nggak mau coba yang lain, misalnya dari Aminef gitu? Wah Aminef sih, apa namanya? Aminef ya? Apa namanya? Fulbright, kan ada Fulbright, atau nggak mau coba ke Inggris? Ada chevening di Inggris, karena teman kita di WAMI ada yang dapat chevening. Dia ke mana? Ke London. Nah, kesimpulannya jangan khawatir, masa depanmu akan cerah. Banyak kok sebenarnya ya, kalau mau banyak sebetulnya. Jadi jangan tergantung sama LPDP gitu sih. Jadi nggak perlu yayasan Ayah Bunda ya? Yayasan Ayah Bunda tuh yang paling mantap. Paling mantap tuh ya. Kayak yang kita obrolin sekarang hari ini Pak, kan masalahnya banyak tuh gitu loh. Jadi sebenarnya dari situ banyak yang bisa dieksplor gitu. Wah iya nih. Berarti kita harus perpanjang durasi 2 jam lagi nih gimana produser ini. Ngomongin di beasiswa kita di sini. Ya wis, terima kasih. Itu penting sekali masukannya ya. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Bigi Ramada Putra, Wahana Musik Indonesia, Head of Legal, dan Mas Ciko Hindarto yang
super duper forum jazz Indonesia. Ini jangan lupa ya. Dan hobinya sekolah terus, catat ya. Hobinya sekolah terus. Hobinya wisuda ya, hobinya. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang ingin membuka pendaftaran silakan, ini potential customer itu ya. Yeah. Oke, teman-teman marketing sekalian, kita sudah sampai penghujung acara jackpot kita ya. Dan ada sesi Q&A sekarang. Mungkin kalau ada mau yang bertanya-tanya, silakan. Oh, ini ada satu orang bertanya. Halo. Oke, silakan. Halo, sore Bapak sekalian nih, menarik banget bahasannya. Saya Bernard dari Tangsel Pak. Mau nanya aja sih, mungkin kalau belakangan ini kan kalau di platform media. Kurang deket mic-nya. Cek 1. Kurang deket. Ya mungkin kalau dilihat di media sosial gitu ya, kita kan sering lihat ada potongan-potongan video yang dia tuh pakai backsound-nya dari lagu-lagu yang diklip. Potong, di belakang jadi backsound. Nah, mungkin kalau dari perspektifnya Pak Ciko ya, kalau dari gak etisnya sebetulnya etis gak sih dalam prakteknya itu nempelin potongan klip lagu yang cuma separuh dalam video. Terus kedua, mungkin kebetulan nih ada WAMI, ini secara hak cipta nih legal gak sih sebetulnya? Karena kan siapa tahu setelah bertahun-tahun ternyata sosial medianya apa kalau boleh tahu? Mungkin macam-macam sih Pak, di TikTok, TikTok, Instagram, kan Facebook itu gitu. Berantai ya Pak, kadang-kadang ada di TikTok dan bisa jadi multi platform ya. Nah, jadi ini jadi nyebarnya kan terlalu cepat. Mungkin dari itu aja Pak. Oke, silakan Mas Ciko dulu deh. Oke, kalau masalah etis tadi disampaikan juga dari WAMI bahwa ada yang namanya hak moral. Ya, at least, hak moral itu at least. Jadi lagu ini ciptaan siapa tuh mesti ada. Yang saling sedih itu adalah di TV sering dipasangkan adalah lagu dipopulerkan oleh. Padahal mestinya yang kita appreciate adalah yang menciptakan, bukan penyanyinya, sebenarnya gitu ya. Nah itu kalau bilang etis apa enggak tuh mesti paling nggak minta permisi kali ya. Memberikan apresiasi ataupun juga notifikasi bahwa ini lagu karya siapa. Kredit ya. Nah kemudian kalau mengenai apakah itu mereka membayar hak cipta, kita juga masih berjuang di digital ya. Karena setahu saya kalau yang bayarnya paling banyak itu adalah YouTube. Ya Google lah sebenarnya ya. Nah YouTube itu dia sudah ada mekanismenya, unfortunately kita harus ikut tarif yang mereka tentukan lah ya. Jadi dia ada yang akan dapat uangnya itu adalah untuk siapa? Untuk si konten, pemilik konten. Ya kembali lagi tapi ada, correct me if I'm wrong Regi ya, adalah dia mesti channelnya itu dimonetisasi. Kalau nggak dimonetisasi nggak ada iklan nggak ada duit berarti kan ya. Nah logikanya begitu ya. Terus kemudian juga tidak selalu yang penontonnya banyak berjuta-juta dapatnya banyak. Logikanya adalah bisa jadi ada yang nonton 1 juta tapi nggak ada iklannya. Walaupun dimonetisasi, ada juga yang nonton cuma 100.000 tapi iklannya banyak. Bisa tergantung sama si pengiklan dong. Gitu kan dia kalau lihat oke ini 100.000 tapi ini target pasar saya misalnya gitu. Nah dari YouTube ada dan tadi sampaikan juga sama Wami adalah kalau di digital itu datanya kelihatan. Ya, tapi ada beberapa memang masih juga dalam perdebatan secara internasional kayak TikTok juga masih dia bayarnya flat gitu ya, which is bukan berdasarkan penggunaan dan ini menjadi PR juga buat bukan cuma untuk WAMI aja, bukan cuma untuk LMK di Indonesia aja, tapi juga untuk CMO internasional ya. CMO adalah Collecting Management Organization. Itu mungkin dari saya. Ya kalau etisnya at least kamu mesti menyebutkan lagu ini karya siapa, mau ditulis apa kredit lah itu karena itu adalah bahkan ketika lagu itu pun sudah menjadi public domain ya. Lagunya Beethoven walaupun itu kita udah nggak usah bayar performing right-nya misalnya. Kita baru sebutin itu punya Beethoven bukan orang lain gitu. Oke, thank you Mas Ciko. Oke, mungkin dari Mas Bigi. Mungkin kalau dari saya gini ya, Mas, kalau terkait bayar royalti performingnya, iya platform bayar royalti performingnya gitu ya. Nanti di annual reportnya WAMI juga bisa dilihat gitu platformnya apa aja, salah satunya YouTube yang paling besar. Dan betul di perklaim-klaiman itu suka ada permasalahan memang, tapi mereka biasanya tuh kalau di platform tuh udah menyediakan suatu mekanisme juga terkait hak cipta gitu kan, bisa take down, bisa saling mengklaim di situ. Nah, mungkin kalau terkait teknisnya yang harus dipahamin bahwa sebenarnya selain dari performing rights itu karena kita making available to the public, kemudian di sini juga ada hak mechanical di dalamnya gitu. Jadi stakeholdernya bukan cuma LMK aja, tapi ada publisher juga ikut di situ. Jadi kalau kebayang dealnya platform ketika dia mau masukin lagu-lagu ke dalam platform mereka untuk dipakai di potongan-potongan itu juga udah kompleks
gitu loh. Udah oke, udah dibicarakan antara mereka. Sehingga ya selama kita pakai lagu-lagu yang memang udah disediakan oleh platform ya harusnya itu ethical aja sih. Asal jangan kita yang naikin tanpa izin apa segala macam gitu-gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Bigi. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi kalau nggak salah ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Oke, ya kita kasih mic-nya ke beliau. Oke. Ya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Oke, jadi perkenalkan nama saya Doni. Saya izin bertanya mengenai tentang lisensi. Lisensi mengenai tarif royalti. Jadi kalau untuk dari WAMI ini sebetulnya apa sih tantangan utama dalam menetapkan tarif royalti di beberapa platform mungkin seperti YouTube, terus Spotify dan radio mungkin ya. Dan beberapa platform lainnya. Oke, gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, silakan Mas Bigi. Iya, izin Mas. Jadi kalau misalkan untuk digital platform itu karena memang balik lagi ya dari segi regulasi masih kosong sehingga biaya atau tarif yang dibayarkan oleh digital platform itu berdasarkan deal aja gitu loh. Masing-masing digital platform kemudian punya kebijakan yang kayak yang tadi Pak Ciko bilang misalnya kayak TikTok bagaimana, terus YouTube bagaimana, masing-masing punya kebijakannya, masing-masing punya dealnya. Nah kemudian kalau untuk yang secara konvensional itu bukan WAMI yang menetapkan. Jadi LMKN itu yang mengordinir kita ada di atas tuh ada berupa SK gitu ya. SK LMKN ini kemudian dia kalau dilihat di webnya LMKN bisa tuh lmkn.id. Ada macam-macam konser berapa, restoran berapa, hitungannya pakai kursi, kemudian kalau area hiburan berapa itu dihitungnya. Ada kalkulatornya juga nggak masalah. Ada kalkulatornya juga gitu. Kayak orang mau ngambil kredit, ada gitunya. Nah memang permasalahannya adalah kadang-kadang ada perdebatan, iya terlalu kecil gitu kan. Habis itu kemudian yang kedua adalah faktor yang menentukan besar kecilnya royalti yang dibayar itu adalah kalau di Indonesia at least itu bukan faktor yang terkait dengan musiknya gitu ya, tapi lebih ke luasan areanya, berapa banyak bangkunya apa segala macam. Nah itulah yang kemudian pada prakteknya agak menyulitkan tuh nanti kalau misalkan ada opt out lah, ada ini, ada itu, ada hal-hal kompleks gitu yang berkaitan dengan spesifik musiknya. Nah jadi gitu, bukan kita menjalankan aja gitu, gitu Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Bigi. Oke, tadi ada 2 pertanyaan tapi pertanyaan berat-berat semuanya ya, sampai yang kita dengerinnya juga capek gitu. Oh ada 1 pertanyaan lagi. Oke, tambah 1 lagi, masih ada waktu dikit. Oke, ini yang nanya emak-emak nih, bahaya nih. Terima kasih Pak Jeki, terima kasih juga Pak Bigi dan juga Pak Ciko ya. Jadi untuk insight-nya ya banyak banget informasi yang dapat dan kami sekeluarga itu penggemar musik termasuk juga jazz gitu. Jadi sebenarnya menjadi concern juga ya, apalagi tadi dengar cerita lagunya populer, penyanyinya dapat bayarannya luar biasa gitu, tapi pencipta lagunya nggak dapat apa-apa. Jadi sangat sedih gitu ya, karena anak saya juga pencipta lagu gitu ya. Jadi bisa ngerasain gitu kan. Jadi udah daftar WAMI belum? Oh iya bisa daftar WAMI loh. Daftar. Bisa. Makanya dia tadi tahu Mas Bigi, dia bilang saya ketemu katanya. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah kira-kira apa nih yang bisa kami juga ikut bantu gitu ya. Maksudnya sebagai stakeholders lah, stakeholders apa yang bisa dibantu untuk bisa juga kayak kita juga peduli nih sebagai penikmat, kami juga peduli atau sebagai mungkin musisi atau pencipta lagu gitu ya. Anak saya peduli gitu, dan apa yang bisa kita buat supaya industri musik Indonesia maju, musik Indonesia maju, karena saya ngelihat banyak banget talenta yang muda-muda gitu ya, apalagi sekarang dengan udah digital. Kalau dulu jelas ada CD gitu ya, bayar apa namanya, pitanya itu kan. Nah, jadi ada jelas. Kalau sekarang kan makin bisa nggak jelas. Mungkin juga pertanyaan saya terutama untuk Pak Ciko yang udah melanglang buana ya, juga di luar negeri itu seperti apa sih sistem royaltinya dan bagaimana itu bisa membantu si pencipta lagu untuk juga bisa mendapatkan haknya dengan baik. Yang mungkin itu juga bisa dipelajari
dan diadaptasi di sini supaya kita sama-sama berjuang nih. Jadi saya nggak mau bilang berjuang sendiri, kami juga mau dukung gimana caranya. Top. Terima kasih banyak Namboru Pangaribuan. Oke, jadi pertanyaan biasanya ada dua ya. Satu, bagaimana masyarakat luas khususnya yang suka musik, menghargai musik bisa membantu. Dan satu lagi adalah apa yang kita bisa replikasi, duplikasi, adaptasi dari luar untuk di Indonesia. Mungkin gitu ya, Mbak Tiur ya. Oke, silakan mungkin dari Mas Bigi dulu deh. Mungkin kalau yang pertama itu lebih ke arah berani untuk menyuarakan gitu ya, terkait awareness untuk membayar royalti ini ke user. Usernya ini kan sebenarnya lebih kayak ke apa ya, promotor konser, kafe tempat kita nge-live apa segala macam. Sejauh ini tuh kadang kalau nelponin teman-teman musisi gitu, bilang kayak, bro itu suruh bayar ini dong. Ah nggak mau, nanti hubungan gue sama dia suka nggak enak gitu, jadi nggak enak ya. Gue nggak diajak apalagi gue yang punya kafe tantenya gitu ya. gitu kan. Nah jadi mungkin kalau tadi kan kita bahas awareness buat musisi, tapi sebenarnya bukan hanya musisi yang perlu aware gitu, tapi user dari si musisi ini juga harus diedukasi dan ya akan lebih dekat ketika yang mengedukasi adalah ya orang-orang yang emang bekerja juga, dengan mereka gitu kan. Itu awareness. Terus mungkin kalau buat yang muda-muda nih atau yang hobi kuliah kan kayak Mbak Cika gitu. Ini hobi kuliah tapi udah gak muda lagi. Membenarkan, wisuda. Hobi wisuda. Itu kita butuh lebih banyak papers and research soal music business di Indonesia especially. Karena ketika saya datang meeting soal dengan Kementerian Hukum waktu itu soal revisi Undang-Undang Hak Cipta, masukannya adalah, Mas, musik tuh kita nggak ada referensi, kita nggak ada paper ilmiah, setiap ada masukan itu nggak berdasar. Wow. Gitu. So we need that gitu. Perlu orang-orang kayak kamu untuk kemudian nulis banyak sehingga akan jadi masukan untuk mereka. Ya even Wami akan bikin papernya sendiri juga gitu loh. Itu mungkin tadi yang kedua. Satu lagi yang bisa diadaptasi dari luar negeri lah ya, dari yang negara yang sudah mapan lah kayak gitunya ya. Ya saya nggak tahu ya kalau misalkan ini adaptasi apa enggak, karena saya untuk keluarnya belum banyak belajar gitu. Tapi kalau yang saya impikan adalah kalau bisa, saya pernah dengar di beberapa negara itu royaltinya tuh udah kayak satu paket dengan perizinan misalkan kayak gitu. Misalkan jadi lebih simple ya sebenarnya. Iya, jadi integrated gitu lah ya. Integrated. Jadi misalkan imigrasi nerima seniman atau artis konser dari luar datang gitu. Harus ensure dulu bahwa lo mau konser apa, ini udah bayar belum konsernya, kalau oke ya udah baru get in misalkan gitu. Nah, hal kayak gitu, atau misalkan mau bikin bisnis venue atau misalkan mau bikin bisnis cafe apa segala macam, untuk bikin perizinannya atau mau ngeluarin surat izin keramaian dari kepolisian, sekalian dong harus bayar royalti baru bisa di-issue dulu misalkan hal kayak gitu. Nah, kalau udah by system gitu kan tapi kan tuh by system ya udah integrated, udah semua udah dapat informasi yang sama gitu ya. Nah itulah yang kayaknya kita masih jauh lah ya. Diimpikan jauh sampai sana ya, tapi we're fighting for that sih. Oke, terima kasih Mas Bigi. Mas Ciko ada tambahan sedikit mungkin? Banyak nih, nggak apa ya. Produser kita tambah 3 jam lagi boleh ya. Jadi break nanti maghrib lanjut lagi. Saya mengidentifikasi ada 3 user. User yang pertama adalah user yang nggak tahu mengenai hak cipta. Jadi itu kita mesti edukasi. User yang kedua, user yang tahu tapi dia nggak bayar karena dia nggak yakin sama kredibilitas dari LMK. Jadi memang kita mesti meyakinkan mereka. Yang ketiga, mereka tahu tapi nggak mau bayar. Nah, ini yang paling banyak kali mungkin ya. Ini coba panggil bodyguard. Padahal mereka juga tadi sampaikan juga oleh Wami bahwa mereka fungsinya tugasnya bukan cuma membayar dan ngasih list lagu. Kenapa? Karena kita mendistribusikan gitu kan. Kalau dia nggak ada list lagu gimana? Kita mesti tetap mendistribusikan. Akhirnya kalau di kita pakai cara proxy jadi namanya ya. Kita ada cara proxy karena apa? Duit itu mesti habis, nggak boleh kita pegang lama-lama karena akan mengganggu kredibilitas kita. Oke, kembali lagi tadi kalau misalnya kita bicara yang apa yang mesti kita lakukan sekarang, itu adalah sebenarnya ini tugas bersama ya. Jadi si komposer, si LMK, si recording label, si audience dan juga si user pun juga mesti punya
punya kesadaran. Dan kalau saya bilang mungkin walaupun kita ini mahal di Indonesia, yaitu budaya malu. Ya, kita kalau punya budaya malu, contoh nih ya, karena satu negara yang menurut saya orangnya gengsian banget tuh orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau dia mau bikin event, bikin acara, dia nggak dihubungi sama Jasrak tuh Wami Jepang. Dia datang ke Jasrak, saya mau bikin acara, ini lagunya, saya mesti bayar berapa. Jadi dia tahu, bahkan itu adalah acaranya kalau nggak salah, acara pernikahan, dia saya mau nikahan, saya mau lagunya ini, nanti bandnya mau main lagu ini, saya mesti bayar berapa. Itu dia yang datang, kan enak ya. Nah, jadi udah ada unsur, karena orang Jepang tuh kan orangnya gengsian Bu. Misalnya sekarang dia nemu tas isinya uang di tengah jalan dikasih ke polisi, dia nggak diambil. Kalau di sini kan walah-walam gitu kan ya. Jadi ya rezeki dari mana aja gitu. Alhamdulillah gitu kan tadi. Karena ketemu nah kalau di sana enggak, karena ada rasa khawatir, ada rasa gengsi lah. Ini quote of the day nih bener. Iya, apa quote of the day-nya? Suka wisuda, bukan. Nah, kemudian ada lagi yang lain adalah tadi contoh ya, kayak sistem di Singapura. Tadi saya promotor ya, Bu, saya promotor awalnya, jadi saya pernah bikin konser juga di Esplanade Singapura. Menarik kalau buat saya. Saya kontak Esplanade gak gampang karena dia mesti kita booking paling lambat tuh 6 bulan sebelumnya. Saya booking 6 bulan sebelumnya untuk bawa musisi pianis klasik dari Indonesia main di sana. Dia bilang oke, tanggalnya dapat ya, kamu bisa, tapi kamu udah bisa booking, tapi kamu nggak bisa bayar dulu. Dia bilang gitu. Kenapa? Kamu mesti clearance dulu ke mana ke Singapura apa namanya? Kompas itu adalah Wami Singapura. Kamu mesti ke Kompas, kamu kasih daftar lagunya apa, ya. Karena kalau kamu udah bayar, kamu kasih bukti udah bayarnya, kasih ke si Esplanade baru bisa dibayar. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bayar, yang dikejar sama si Kompas Waminya Singapura itu adalah si Esplanade-nya. Kamu udah konser nggak bayar nih. Yang dikejar sama dia bukan promotornya, si venue-nya. Jadi venue-nya, jadi kenapa? Karena promotor hari ini jadi promotor, besok bisa bubar. Iya kan? Tapi venue ada terus. Nggak bisa besok dibongkar kan, gitu kan? Bener ya, jadi akhirnya venue. Nah, kita pernah menyampaikan itu juga, pembelajaran di Singapura itu kepada venue di Indonesia, di Jakarta. Mereka bilang, wah kalau saya memperlakukan gitu ntar orang pada nyari venue yang lain. Masalah bisnis lagi kan Bu jadinya. Nanti kalau saya memperlakukan itu nanti yang lain yang memperlakukan pada pindah dong Mas. Jadi ada unsur, jadi makanya kalau saya bilang gimana pembelajarannya, saya pikir jadi budaya malu ya. Jasrak Jepang, Wamiya Jepang itu dia dapatnya belasan triliun per tahun. Belasan triliun ya saya bilangnya itu cuma dari, dan itu kecil. Kenapa? Karena mereka dapat uang lebih banyak lagi. Dan kita, satu lagi mungkin ini pesan sponsor dari Wami. Wami adalah anggota CISEC. Jadi komposisi lagu-lagu asing itu bayarnya ke Wami. Dan kita resiprokal Bu, sama siapa? Sama Jasrak tadi katakanlah. Kita sering dapat dari Jasrak tuh pembayaran untuk lagu Bengawan Solo Bu. Jadi lagu Bengawan Solo dibandingkan di Jepang, dia bayarnya ke Jasrak bayar ke Wami. Ini lagunya nih gitu. Begitu juga kebalikan nih. Betul. Nah kalau kita misalnya sekarang, contohnya mungkin di tahun sebelum COVID itu kita pernah dapat dari konser besar sekali. Sayangnya kalau saya bilang sayangnya besar bukannya sayang karena duitnya sedikit, enggak. Sayangnya itu musisi asing. Dan itu adalah singing songwriter ya. Jadi dia namanya adalah Ed Sheeran. Gitu ya, Ed Sheeran dia bilang, oke, saya akan tampil promotor, tapi kamu udah bayar performing right belum? Kan saya udah bayar kamu sebagai penampil. Ya kan kamu bayar saya sebagai penampil. Lagu saya gimana? Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak akan naik panggung kalau kamu belum beresin sama PRS. PRS adalah Wamiya Inggris. Jadi PRS waktunya siapa? Wami. Jadi dia akhirnya promotor nelfon, ya saya mesti bayar nih kalau dia nggak naik panggung kan, akhirnya bayar. Nah artinya kalau kita kembali lagi tadi pertanyaan siapa yang mesti ini yang mesti mensosialisasikan, salah satunya tadi si musisi juga ketika tampil, kamu udah bayar ke Wami belum? Kalau enggak saya nggak mau main gitu. Nah, jadi ada power ya, ada bargaining power ya. Tapi pertanyaan berikutnya kan, wah kalau gitu ngerepot, gue mau cari musisi lain, artis yang lain aja. Akhirnya yang lain nggak apa-apa kan. Sama kayak gedung konser tadi kan. Akhirnya kalau misalnya semua kompak nih, bilang oke, saya nggak akan naik panggung sebelum kamu bayar performing right. Gitu kan ya, atau ada bukti lah kamu udah bayar DP lah, karena nggak mungkin kan konser kan berdasarkan tiket tadi kan Bu, kan tiket waktu dia naik tampil kan belum tahu berapa ya tiketnya, katakan udah bayar DP-nya lah misalnya, oke saya udah ngurus kok ke Wami kok, ini udah bayar 50% lah misalnya katakan dari kapasitas, nah itu dia baru naik panggung. Nah itu kalau misalnya kesadaran itu ada juga di komposer ya atau si penampil gitu ya, itu akan jadi lebih indah sih Bu. Gitu. Iya, jadi semua terlibat mestinya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Mas Ciko, terima kasih banyak Mas aku Gibi sama Bigi aku suka lupa deh. Bigi. Gitu. Terima kasih banyak Mas Bigi dari Wami, Mas Ciko dari Forum Jazz Indonesia, dan kita sudah selesai di segmen ketiga Jackpot
omon tidak serius untuk hal serius. Tapi ternyata terlalu serius nih halnya ya ternyata ya. Ternyata serius banget ini ya. Dan tadi saya mau mencoba mengkonklude pertemuan kita tadi ada budaya malu ya. Mungkin kita masih kita masih mungkin tahapnya masih budaya malu-maluin kali ya. Mungkin itu ya. Itu yang menjadi isu juga ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal yang kita bisa tangkap ya. Satu, potensi kita luar biasa. Pasar kita, talent kita ya kan. Kemudian juga teknologi juga menunjang. Oke banget lah ya. Tapi kita masih ada ganjalan banyak di aspek tadi legalnya tadi ya. Dan ini yang terkait perut ya kan. Kalau kita lihat judulnya adalah karya musik dan perut musisi. Nah ini mungkin telinganya masih asik. Tapi mungkin perut berisik masih akan berlangsung ya. Untuk beberapa waktu ke depan ini ya. Dan kita lihat lagi di aspek dari situ. Dan kesimpulannya PR-nya masih banyak. Dan ini perlu kerjasama semua yang terlibat dalam komunitas, dalam ekosistem industri ini mungkin ya. Dan perlu keseriusan juga. Itu mungkin dapat saya simpulkan dan semoga ini bisa memberikan manfaat. Amin. Buat semuanya, terutama buat para komposer kita, author kita ya. Dan satu lagi yang perlu juga saya sampaikan dalam pertemuan ini, saya doakan semua stay healthy, stay happy, dan just be nice to others. Oh, mau ngasih apa nih? Wah, cenderamata, gawat nih. Oke, mungkin cenderamata pertama diberikan kepada Mas Bigi dulu atau Mas Ciko dulu? Oke, Mas Ciko dulu, silakan. Wah, dari Kancata. Nah, Kancata, tapi bukan Kancata Takwa ini ya, Kancata ya, beda itu. Ada tuh tahu takwa itu ya. Tepuk tangan, terima kasih banyak. Oh, konco. Oke, matur nuwun. Dari Mas Bigi, Mas Bigi. Mas Bigi yang smally, big tapi small gitu maksudnya. Oke. Terima kasih banyak. Kancata, souvenir Brownsing. Terakhir aku ya? Yeay. Nanti bisa diulang ya foto lagi. Ini memang Ogi nih, Oga Rugi nih. Wow, keren ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan ini mengkonklude pertemuan kita. Sekali lagi stay happy, stay healthy dan just be nice to others. Oke, thank you. Bye-bye. Bye-bye.